Pertama saya kenalkan dulu, nama saya Bambang Prakuso. Saya bukan hanya mengajar di psikotransmitter, tapi juga mengajarkan banyak pelatihan, termasuk diantaranya adalah super spreading. Bagaimana membaca sangat cepat. Satu hari bisa 5 buku. Gitu. Nah, kenapa saya mengajarkan ini? Karena saya prihatin ya, kondisi bangsa kita ini adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Gitu. Jadi dan itu bertahun-tahun kita jadi juara bertahan di situ. Ya, ya. Sebelum sebelumnya itu kan Thailand ya. Nah, kita lihat Thailand kenapa sekarang bisa baca 5 buku dalam setahun, kita tidak ya. Kenapa Thailand bisa meningkatkan minat bacanya 56%, sementara kita 0,01%. Nah, ternyata rahasianya ada 3. Pertama adalah wajib baca. Jadi Thailand begitu dinyatakan negaranya paling malas baca di dunia, mereka langsung mengadakan wajib baca bagi siswa-siswa di tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan mind mapping. Nah, mind mapping ini sebetulnya bagian dari super speed reading, jadi sebagian dari baca cepat. Jadi daripada kita mengajarkan mind mapping, mendingan bacanya super speed reading sekalian. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kompetisi. Jadi negara-negara seperti Cina, ya kemudian Amerika, India, Rusia, ya bahkan negara-negara di sekitar India ya seperti Pakistan, Nepal itu ikut lomba baca cepat tingkat dunia. Nah, kita nggak berani. Kenapa? Karena kecepatan baca bangsa kita hanya 200 kpm, kata per menit. Bandingkan dengan Amerika. Ya, Amerika itu dulu John F. Kennedy saja mampu membaca 500 kata per menit. Kita 200. Nah, sekarang zaman teknologi kecepatan membaca sudah ditemukan. Amerika ya dengan Howard Berg-nya mampu membaca 25.000 kata per menit. Cina 100.000 kata per menit. Kita bandingkan ya, jauhnya negara kita dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, ini berakibat fatal ya. Sampai sekarang kita belum mampu meningkatkan minat baca ini. Sampai sekarang ya. Akibatnya skor PISA kita, program for International Student Assessment kita juga yang terendah di dunia. Ya kita nomor 3 dari bawah itu. Kalau membaca nomor 2 dari bawah, gitu ya. Dan ini merembetnya kemana-mana. Negara kita ini termasuk nggak kreatif orang-orangnya, termasuk tidak produktif. Ya kita mungkin yang bekerja di luar negeri, kita bisa merasakan lah ya bahwa orang-orang kita tersisih gitu loh. Ya di dalam dunia intelektual juga Google lebih percaya kepada orang India dibandingkan bangsa kita. Walaupun kita adalah pengguna internet nomor 6 terbesar di dunia setelah Jepang. India aja kalah dengan kita. Tapi kenapa yang dipercaya adalah orang India? Ya, karena mereka kecepatan bacanya tinggi. Ya, mereka berani bertanding ya dengan Cina yang memiliki ribuan kata per menit. Nah, kita nggak berani. Nah, bagaimana solusinya? Pemerintah belum punya solusi. Tapi alhamdulillah kami punya solusi. Ya, Alpateta ini mengajak semua teman-teman ya yang hadir di sini maupun yang nanti mendengarkan rekaman, memang rata-rata kalau udah saya bilang direkam itu orang nanti dapat rekamannya gitu ya. Tapi kalau ini kan kita berinteraksi ya. Untungnya kalau kita hari ini kita berinteraksi, Bapak Ibu bisa tanya langsung. Ya itu kelebihannya. Kalau mendengarkan Zoom ya menerima apa adanya. Oke, nah apa rahasianya? Ya kita ikuti saja negara maju. Kenapa kita harus gengsi gitu ya? Kalau istilahnya itu kalau kita nggak bisa ATM ya amati tiru modifikasi ya udah ATP saja amati tiru plek-plek gitu kan ya terima saja gitu loh lakukan apa yang orang lain lakukan kenapa kita tidak meniru Thailand saja gitu kan yang jelas-jelas ya secara ranking PISA saja mereka tuh di atas kita jauh Singapura kita tuh di ASEAN terendah nah tapi pemerintah kita nggak sadar gitu loh mereka menganggap bahwa membaca ini harus dibujuk orang bacalah yo baca ini buku ini kasih buku-buku yang banyak gitu ya nah sampai kita ini saking dimanjakannya oleh pemerintah kita ini memilih perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia loh setelah India jadi India kita Rusia Taiwan nah artinya kita punya buku yang banyak pun nggak ada gunanya juga gitu jadi rekan-rekan bagaimana caranya
Kebetulan saya menemukan satu teknik bagaimana caranya kita bisa membaca satu hari 5 buku, atau dengan kecepatan saya perkirakan ya mampu membaca sampai dengan 1000 atau 2000 kpm. Bayangin ya, 200, 250, gini, 200 kita ya, paling tinggi di dunia itu 500 kpm. Nah, kita mampu membuat bangsa kita sampai 500 kpm, bahkan sampai 2000 kpm. Sudah ada buktinya, itu di sekolah SMP 4 Bekasi, ya, SMP 44 Bekasi. Saya juga kaget melihat hasilnya. Mereka bisa membaca dengan kecepatan 2 sampai 1000 kpm lebih. Padahal itu tidak intensif banget gitu ya. Tidak intensif banget. Kalau itu intensif, wah luar biasa baca-baca kita ini dengan teknik yang saya temukan ini. Nah, kenapa kita rendah membaca? Ternyata jawabannya begini. Kementerian Pendidikan menargetkan kecepatan baca anak SD itu 200 kpm. SMP 250 kpm. SMA 300 kpm. Mahasiswa 350 kpm. Kalau target kita kecil, hasilnya kecil atau besar? Kecil. Pasti kecil, Ibu. Itu yang terjadi pada negara kita. Nah, memang kenapa pemerintah misalnya lamban ya dalam membuat satu teknik membaca? Karena memang kita harus pahami pemerintah ini organisasi raksasa yang sangat besar. Untuk merubah satu kebijakan perlu bertahun-tahun. Kalau saya belajar sebentar, saya praktekkan besok bisa, ya Bu ya. Baca cepat misalnya, saya belajar, kemudian saya kembangkan, saya eksperimen. Dalam 1 tahun saya bisa menciptakan teknik membaca. Tapi kalau pemerintah nggak bisa. Itu sebabnya. Jadi bukan pemerintahnya lemah, tapi memang organisasinya besar. Nah, apa teknik membaca itu? Nah, Bapak Ibu bisa saya kasih proposal ya, sudah di grup. Proposal ini silakan dipelajari. Bapak Ibu boleh menawarkan proposal ini. Ya. Ada contoh surat kepala sekolah juga. Kalau bagi yang di Jakarta, di Indonesia ya, ini satu ada yang di Taiwan kan ya. Kalau di Taiwan mungkin agak susah ya. Tapi Ibu bisa tawarkan kepada kepala sekolah ya. Kalau kenal ya kepala sekolah, Pak, ini saya punya proposal. Bisa nggak kita mengadakan pelatihan baca cepat ya di sekolah Bapak? Ini proposalnya. Ya, Ibu pelajarin aja, kemudian suruh dia baca saja. Nah, proposal itu insya Allah menarik. Karena di situ kita mengakui ya, pemerintah itu sudah melakukan apapun untuk meningkatkan literasi. Udah mengeluarkan biaya 20% dari anggaran negara ini untuk pendidikan. Menganggarkan 25% dari dana BOS itu untuk beli buku. Artinya, beli buku ini kan tidak mesti harus fisik, bisa juga pelatihan. Jadi ada dananya. Nah, ini untuk membantu Bapak Ibu juga, kalau misalnya lah, kita lagi sepi nih, produk kita dijual ya, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini, yang tidak bertentangan dengan bisnis kita. Ya, kalaupun kita menawarkan di dalam, kemudian Bapak Ibu mensponsori, mengatakan ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu guru, saya ingin meminta izin untuk menyampaikan 15 menit tentang produk X misalnya. Nggak apa-apa, karena Ibu adalah sponsor. Ya. Dengan cara apa Ibu bisa berbicara di depan orang banyak? Kalau tidak melalui pelatihan. Harus melalui pelatihan. Kalau melalui apa namanya, Ibu langsung, Pak, kami mau presentasi mengenalkan produk minyak angin misalnya, nggak akan bisa. Atau minyak kayu putih, nggak bisa. Odol misalnya, atau apa, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kami mau presentasi mengenai pelatihan, bisa. Itu kelebihannya pelatihan ya. Dia bisa kemana-mana. Oke. Nah, dalam proposal ini kita mengakui, ya. Saya bukakan dulu proposalnya. Nah, ini ya, saya ya proposalnya. Oh ya, di grup ada. Ini proposal ini sudah saya kirim ke grup, ya. Bagaimana strategi meningkatkan minat dan kecepatan membaca 1000%. Saya ajak grup psikotransmitter dari Pak Sulaiman itu karena saya mengajak kita gunakan ini untuk mensukseskan bisnis kita. Ya. Memang tidak hanya Amway yang ikut ini, tapi juga banyak yang mempraktekkan bagaimana kita berkolaborasi. Ya, ya, jadi daripada Amway ini sebetulnya namanya cukup besar, ya, cukup besar dan terpercaya. Sebetulnya itu kelebihannya. Ya dibandingkan bisnis-bisnis yang baru, Pak ya, MLM baru itu orang kadang-kadang udah nggak percaya. Karena apa? Paling kadang-kadang kita baru masuk udah bubar. Ya. Tapi Amway ini kan sudah lama, sudah tahun berapa, namanya itu terpercaya gitu. Artinya
satu langkah lagi aja ya kita untuk eh, bisa mengajak orang untuk bergabung di kita karena kebesaran namanya, gitu ya. Dalam hal lain kalau negatifnya, oh MW udah banyak orangnya, itu negatifnya. Tapi positifnya ini sudah lama, gitu ya. Orang udah yakin lah nggak akan bubar. Oke ya, ini membaca 1000%. 1000% berarti artinya kalau selama ini kecepatan baca orang Indonesia 200 kpm, maka kita bisa targetkan 2000 kpm atau minimal 500 kpm. 500 kpm aja termasuk baca cepat. Atau bisa baca sehari 5 buku. Oke. Nah, yang kedua, kalaulah bangsa kita dinilai satu buku pun tidak membaca buku dalam satu tahun, maka anggap aja satu buku. Berarti minimal ada, kalau 1000% 10 buku. Kita bisa targetkan 14 buku atau 12 buku yang bisa dibaca oleh siswa kita dalam satu tahun. 12 buku itu setara dengan kemampuan membaca bahasa Jepang. Ya. Nah, ini sebetulnya gratis. Saya bagikan gratis, bisa diambil di sini. Ya. Tapi Bapak Ibu udah saya bagikan, nggak perlu dari sini. Ya. Dan ini garansi loh. Coba siapa yang berani menggaransi orang bisa kenaikan baca cepatnya sampai 500, sampai 100%, 1000%. Nggak ada yang berani, Pak. Pelatih baca cepat manapun tidak akan berani. Kalau saya menggaransi artinya orang itu sampai bisa. Minimal 500 kpm. Jadi akan saya dampingi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan pada pemerintah. Kementerian Pendidikan, kalau di daerah Dinas Pendidikan, ya. Pemerintah daerah, NTT lah ya. NTT ini mestinya ambil ini. Karena apa? NTT ini sekarang memiliki ide meningkatkan mutu pendidikan masuk lebih awal. Bayangin jam 5 mereka sudah masuk sekolah, ya. Padahal nggak mesti begitu amat, ya. Kita bisa gunakan ini sebetulnya. Kalau sayang ya sebetulnya Pak Leskodat itu dulu pernah mengatakan loh, waktu dia jadi gubernur pertama kali itu, bagi siapapun yang bisa membaca banyak buku, saya akan jadikan karyawan di kantor gubernurnya dia. Tapi ketika kita tawarin ini dia belum jalan nih, makanya saya ingin orang NTT tadi kan ada ya, ini dia tawarkan. Kemudian lembaga pendidikan, semua lembaga pendidikan bisa, mulai dari TK pun bisa. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, guru, dosen. Ya, jangan bawa dulu bisnis kita, tapi masukkan dulu pelatihan ini. Oke ya, nah di sini ini Alpha Theta itu lembaga lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis neuroscience atau tentang mind power, ya, tentang mind power. Jadi sama dengan ajarannya Dr. Sigit ini, bagaimana memprogram bawah sadar. Alpha Theta sejak dulu, ya sejak tahun 1987 kita sudah berdiri, tapi namanya Lem Juri ya. Kegiatan kita adalah pelatihan jarak jauh kewartawanan. Tapi sejak 2007 kita multi edukasi, ya termasuk diantaranya lebih kuatkan itu mind itu, ilmu tentang pikiran. Ya, di situ ada hypnotic selling, hypnotic student, hypnotic teaching, hypnotic learning, hypnotic writing, ya. Nah, termasuk psikotransmitter. Ya, psikotransmitter ini adalah mempengaruhi orang ketika orang itu tidur kan. Nah, ini kebetulan di grup ini banyak sekali alumninya ya, bukan alumni, sedang belajar gitu. Oke. Nah, e-book ini silakan dibagikan kepada siapa saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngeprint, ya kenal kepala sekolah. Pak, ini bisa nggak dipelajari di sekolah Bapak ini? Nah, gitu ya. Nah, ketika nanti, oh boleh, berapa biayanya? Ada, ya di bawah nanti ada biayanya. Oke ya, ini daftar isinya. Jadi Bapak Ibu kita awali proposal ini dengan pengantar ya, bahwa kami membuat proposal ini adalah karena keprihatinan kami terhadap kondisi minat baca bangsa kita yang terendah di dunia. Itu intinya ya. Ini menggunakan hypnotic writing ya. Nah, kita bayangkan membayar 1000, kita berani meningkatkan kecepatan baca bangsa kita sampai 1000 sampai 2000%. Dengan teknik baca sangat cepat atau SSRA, Super Spreading Alpha Theta. Ya. Kita akan mampu membaca satu buku pun tidak setahun menjadi 12 buku per tahun. Tadi udah saya sampaikan ini ya. Dari 200 kpm menjadi 1000 kpm atau 2000 kpm.
Ya, peningkatannya 500 sampai dengan 1000%. Masa pencapaiannya kalau di seluruh Indonesia itu 2 tahun. Nah, bagaimana caranya pencapaian 2 tahun kita capai? Saya sedang membutuhkan Bapak Ibu untuk menjadi trainer Alpha Theta. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang sudah bergabung di Psico Transmit, ini beruntung nih, terutama yang bergabung di uh, premium member. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ngajak 10 orang, ya 10 orang ini kan untuk belajar ya. Sekalian Bapak Ibu mungkin seperti Pak Sulaiman itu bagus tuh. Ketika dia mengajak orang untuk pelatihan ya. Untuk pintar ya. Sekaligus Pak Sulaiman ini berpotensi menjadi trainer saya. Bapak Ibu juga berpotensi ketika ngajak 10 orang saja, 10-nya mengajak 10 untuk belajar, menghasilkan 1000, Bapak Ibu saya jadikan trainer. Kenapa harus mengajak orang? 99% trainer saya, Bapak Ibu, gagal total. Kenapa gagal total? Gini, kenapa saya membuat sistem jaringan, Bapak Ibu? Ceritanya, saya ini orang yang bukan pemain MLM, tapi orang yang banyak bergabung dengan orang-orang multi level marketing. Saya banyak memberikan pelatihan di orang-orang MLM, orang asuransi. Saya senang sekali kalau suruh buka mindset orang, gitu ya. Orang yang tadi tidak suka misalnya bisnis MLM, tidak suka dengan asuransi, saya senang banget itu membukanya, gitu ya. Dan bagi saya itu tantangan. Bayangin suatu yang orang itu begini, Bapak Ibu. Seringkali seorang itu tidak mau menerima suatu bisnis karena dia memang minimal sekali pengetahuannya tentang bisnis itu. Kalau Ibu masuknya dari ajaran Robert T. Kiyosaki dengan mengatakan bahwa orang miskin mencari uang, orang kaya menciptakan jaringan, Bapak Ibu akan bisa mengajak orang untuk supaya dia, oh begitu ya kalau jaringan ya, betul juga ya masuk logika. Atau apa yang dikatakan dengan Warren Buffett, dia mengatakan begini, kalau Anda ya tidak bisa menghasilkan uang selagi tidur, maka Anda bersiap untuk apa namanya untuk mencari uang selamanya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu gunakan untuk mengajak orang yang kita mau rekrut dia menjadi member kita di bisnis jaringan. Jangan ditawari sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, kalau produk ya kita cari dengan keistimewaan value added dari produk kita. Oke ya. Nah, jadi kita pun di Alpha Theta mencari value added. Apa yang nggak bisa dilakukan orang? Oh, ada pelatih baca cepat. Bukan saya saja. Ada, tapi mahal Bapak Ibu. 3,5 juta. Kita cuma berapa? 250.000. Itu pun masih bisa ditawar-tawar lagi ya. Mind mapping saja di Sipla. Sipla itu satu situs purchasing resmi ya, milik dari pemerintah, Kementerian Pendidikan. Itu harganya 500. Kita cuma 150. Jauh ya. Nah, ini jadi nilai lebih bagi kita yang bisa ditawarkan kemana-mana. Nggak ada kompetitor kita. Tidak ada satupun dari pelatih baca cepat yang mengatakan setelah pelatihan ini Anda bisa baca sekian KPM. Nggak ada. Nggak ada yang menjamin itu. Kalau kita garansi. Artinya apa yang Bapak Ibu ragukan untuk menawarkan ini? Proposal sudah ada. Tinggal satu, cari teman guru. Apalagi Bapak ini kan, Bapak Ibu kan orang-orang jaringan ya. Jaringannya banyak. Tahu cara mencari prospek, ya, mengumpulkan data orang. Nah, sekarang orang-orang yang selama ini Bapak Ibu tidak prospek, negative thinking, tawarkan dengan cara lain dulu. Baca cepat, mau nggak kamu jadi trainer baca cepat? Nah, baru masuk dari sana Bapak Ibu. Jadi saya itu kebetulan orang yang senang mengikuti ini Bapak Ibu. Saya sering diundang oleh teman-teman MLM baru. Saya selalu pertama diundang. Dan saya orangnya mau. Saya tidak pernah menolak. Saya selalu datang dan saya lihat presentasinya. Apakah saya ikut? Belum tentu. Mungkin dari 20 yang ditawarkan, mungkin satu ya saya ikut. Karena produknya menurut saya memang saya lagi butuhkan. Gitu ya. Nah, saya belajar banyak dari bisnis A, MLM ini, saya banyak-banyak. Orang-orang MLM banyak kenal saya. Gitu. Ya, jadi itu value added ya. Nah, di sini kita sebutkan, kita ini udah pengalaman 25 tahun. Jadi bukan baru kemarin mengajarkan baca cepat, gitu ya. Oke. Nah, ini proposal ini pendahuluan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu baca. Ya, di sini ada tanda tangannya. Nanti Bapak Ibu ada surat yang Bapak Ibu
Sebelah kiri ini tanda tangan Bapak Ibu, nomor teleponnya, sebelah kanan itu nanti saya. Ya. Jadi kirimkan aja secara resmi, kirimkan WA aja, ya, dengan WA saja, nggak usah di print, kan mudah, cukup mudah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana caranya mengumpulkan prospek, calon prospek, itu juga yang dilakukan. Orang-orang yang dulu negatif masih bisa diprospek dengan cara ini. Jadi jangan jadikan sampah ya. Ah, ini orang negatif tinggi terus, nggak usah lah. Mungkin dengan cara ini dia masuk, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kita artinya berkolaborasi. Ya. Nah, kita sebutkan landasan hukum untuk pendidikan dan literasi itu apa. Jadi dengan adanya landasan hukum ini, artinya kita tidak bertentangan dengan pemerintah. Ya, kita malah membantu pemerintah. Ya, itu Pak Nafi ya. Jadi kita lihat di sini ada dasar hukum dari pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan minat dan kecepatan membaca. Oke. Nah, di sini kita bahas nih tentang kondisi literasi kita yang terpuruk di dunia. Nah, sebabnya kita sebutkan di sini. Bapak Ibu baca aja ya sebabnya ya. Kita ini bisa disebut negara bodoh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alvin Toffler dan UNESCO mengatakan satu bangsa yang bodoh itu bukan karena dia tidak bisa tulis baca, tapi sudah beralih menjadi bangsa yang minat bacanya rendah. Nah, kalau minat baca rendah kita ada nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia, ya berarti kita termasuk di dalamnya. Oke? Nah, ini sekedar Bapak Ibu supaya tahu apa sih isi proposalnya. Kadang-kadang kita ini malas baca, Bu. Jangankan kita yang bukan penggiat literasi pun nggak mau baca, Bapak Ibu. Saya pernah kemarin melatih orang-orang perpustakaan, Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, berapa buku yang Bapak Ibu baca dalam setahun ini? Ternyata 10 anggota perpustakaan, staf perpustakaan, tidak ada yang menunjuk, Bapak Ibu. Artinya petugas perpustakaan sendiri ya, itu tidak baca buku setahun pun satu pun enggak, apalagi kita, ya. Nah, berarti ada yang salah kan dari pembelajaran tentang literasi kita. Oke ya. Nah, di sini kita sebutkan pemerintah itu sudah mati-matian, Bu. Ya, di sini kelihatan ya alokasi anggaran, ada nggak yang guru di sini? Ada yang guru, Bapak Ibu di sini? Saya guru, Abang Dan. Ah, Ibu guru apa, Bu? Oh, Pak Saya Hafid ya? guru bimbel. Pak Nafi? Yang Ya, guru apa? saya guru, Bang Dan. Oh ya, guru apa, Pak? Saya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Kemudian yang di SMA matematika. oke. Nah, guru itu sudah dapat alokasi anggarannya itu 20%, pendidikan ya. Kemudian guru itu Ya. sudah mendapatkan begitu banyak bantuan dari pemerintah. Ya, mereka ini kuliahnya aja mereka bisa dapat beasiswa gratis ke luar negeri. Mereka gajinya dinaikkan 2 kali lipat, yang negeri ya. Kemudian yang guru terpencil ada bonusnya lagi. Ya, pensiun sampai pensiun dibayar pemerintah. Begitu keinginan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa ini. Tapi kenapa, bos, Bapak Ibu? Nah, kalau nanti ditanya dananya dari mana, Bapak Ibu, negara nggak akan mau beli produk kita. Produk saya misalnya punya MLM nih, mau nggak pemerintah beli produk kita? Belum tentu mau ya, apalagi dalam jumlah besar. Tapi produk kita bisa dibiayai negara, Bapak Ibu. Ada dananya, namanya BOS, biaya operasional siswa. Nah, biaya operasional siswa ini adalah biaya negara yang dibeli, yang 25% bisa diperuntukkan untuk beli buku. Nah, banyak guru yang berpikir buku, ya udah buku saja, nggak boleh pelatihan. Padahal kita sudah mencoba, ya beberapa guru, beberapa sekolah, mereka pakai dana BOS nggak ada masalah itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak datang ke sekolah, ragu atau mungkin tidak mau menawarkan ke sekolah, rugi loh. Ibaratnya uangnya ada, ya, tinggal dibujuk saja, diberikan argumentasi seperti ini, ya. Dana BOS itu 25% untuk buku loh. Buku itu tidak mesti pengertiannya buku fisik loh. Bisa jadi pelatihan. Bapak Ibu sebetulnya bisa mengambil dana BOS itu. Saya udah beberapa kali pakai dana BOS, nggak ada persoalan. Ya. Pemerintah nggak akan marah, apalagi ini tujuannya untuk meningkatkan literasi kita. Sesuai dengan undang-undang loh ya, peraturan pemerintah, surat edaran. Nah, ini pemerintah sudah begitu berupaya. Bapak Ibu isinya kira-kira ini itu. Ya. Nah, bayangkan pemerintah itu sudah berupaya. Lalu kenapa minat baca kita terendah di dunia? Nggak naik-naik, malah jeblok. Nah, sekolah Bu, versinya ya Bapak Ibu ya. Buku mahal katanya. Perpustakaan kurang. Sehingga minat baca kurang. Nah, ini kan
berbeda pada kenyataan ya. Indonesia ini negara pemilik perusahaan nomor 2 terbanyak di dunia loh. Kenapa masih punya alasan itu? Ya, ini kan alasan yang dibuat-buat. Nadiem Makarim bilang begini, ya. Nadiem Makarim bilang katanya jangan cari alasan nih ya. Menanggapi turunnya skor PISA dari tahun ke tahun, semua pihak terutama di jajarannya untuk legawa dan menjadikan data itu sebagai acuan perbaikan kualitas pendidikan. Nadiem minta jajaran Kementerian Pendidikan termasuk sekolah harus bersikap terbuka dan tidak bersembunyi di balik alasan. Tidak perlu dikemas agar menjadi berita positif. Tidak perlu kita harus punya paradigma baru. Artinya di Makarim udahlah akui aja lah gitu ya. Kita itu memang lemah gitu loh. Kita nggak punya cara. Nah, Al-Fatihah menawarkan cara ini. Bapak Ibu mainnya di bawah, saya mainnya di atas. Artinya ini proposal sudah saya kirim ke Presiden ya, ke DPR, Kementerian Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri PAN, Menteri Desa, ada 10 yang sudah saya kirim. Saya berjuangnya di atas. Begitu ini disetujui Bapak Ibu panen di bawah. Karena apa? Tinggal mudah kan? Karena kalau sudah, tuntutan saya satu pada pemerintah, wajibkan baca dengan target 1 bulan 1. Bapak Ibu, kalau ditarget 1 bulan 1, maka mereka akan, apa kalau orang Jawa bilang, gedandapan mencari di mana ada pelatihan yang bisa membantu mereka. Contoh NTT itu tadi yang keluar tadi. Dia keluar tadi ada laporan sinyalnya rendah. NTT itu kebetulan ada guru yang ingin meningkatkan literasi. Masuk Bapak Ibu langsung ya. Makanya saya akan diundang NTT kalau nggak akhir bulan ini, akhir bulan depan. Ya, NTT itu kan banyak non muslim, jadi mungkin dia ambil pada saat puasa ini. NTB akan memanggil saya tanggal 13. Ya, Lombok Timur, Pak Hamidi. Pak, kalau Pak Hafid, Pak Nafi, mana saya kasih tahu, Pak, ini ada pelatihan di sana ya, baca cepat. Nah, saya ditantang untuk mengatasi satu sekolah yang sudah hampir mati. Sekolah ini sudah mau hidup segan mati tak mau. Kebetulan Pak Hamidi dikasih kepercayaan untuk mengelola sekolah itu. Saya ditantang Pak Hamidi, bagaimana sekolah yang mau mati ini kita buat menjadi percontohan, gitu, malah jadi contoh ya. Nah, itu berat loh Bapak Ibu, ya. Itu dipertaruhkan lah ya kemampuan saya di sana. Orang tua tidak dapat bekerja sama dengan sekolah dalam meningkatkan minat baca. Bapak Ibu, kebanyakan guru menyalahkan orang tua. Nggak ngajarin baca sih, nggak mendongengkan sih. Saya tanya kepada mereka, Anda penggerak literasi, tanya pada anak, istri, dan keluarga terdekat Anda, berapa buku yang mereka baca? Katanya yang salah orang tua kan. Saya jamin satu pun enggak gitu loh. Ya kan? Kalau enggak, berarti ya salah. Masa kita menyalahkan penggerak literasinya? Yang salah itu tetap sekolah. Kenapa? Sekolah tidak mewajibkan. Hukumnya mubah. Mubah ya. Mubah itu dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Ya begitu saja. Harusnya wajib dikerjakan dapat nilai, nggak dikerjakan dapat hukuman. Oke ya, oh ya. Nah, budaya kita adalah budaya dengar atau menonton, bukan membaca. Ini juga bohong, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Fakta membuktikan, ya. Saya pernah nawarin buku. Buku mahal, ketebelan. E-book aja, Pak, biar ringan dibawa-bawa. Oke, saya buatkan e-book. Udah e-book, minta video, Pak. Saya buatkan video. Kami kan budayanya mendengar dan melihat, Pak, menonton. Ya udah buat video. Udah video, Pak, panjang, nggak lama. Kami minta zoom aja. Udah di job nggak ada sedikit kan, habis job kemudian minta lagi apa, balik lagi ke pertemuan langsung kan nggak mudah melaksanakannya Bapak Ibu. Pada dasarnya memang kita bukan saja minat bacanya rendah, minat belajarnya juga rendah Bapak Ibu. Ya. Nah karena itulah penting baca cepat. Karena gini rumus baca cepat ya, rumus minat baca. Semakin tinggi kecepatan membaca seorang, semakin tinggi minat bacanya. Semakin rendah kecepatan baca seorang, semakin rendah minat bacanya. Itu rumusnya. Berarti kalau tingkat kecepatan membaca kita rendah, minat bacanya jelas rendah. Lalu apa yang kita perbaiki? Kecepatan membacanya. Apakah pemerintah bisa melakukan ini? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Kita bisa. Ya. Karena itu Bapak Ibu kalau bisa menjelaskan ini, apalagi Bapak Ibu sudah datang ke Zoom ini ya, setidak-tidaknya Bapak Ibu melebihi dari orang-orang yang tidak datang. Atau nanti yang mendengarkan Zoom ini punya kelebihan ya dalam hal menjelaskan ini. Banyak orang, Pak, bagaimana baca cepat saya tawarkan? Sebab saya sendiri belum pernah ikut baca cepat.
Ya, nanti saya jelaskan ya mengenai uh, kenapa kita bagaimana sih baca cepat itu. Bapak Ibu, pengalaman saya ini ya, pengalaman saya ketika memasarkan pelatihan saya. 90% yang berhasil memasarkan pelatihan saya justru orang yang tidak pernah belajar tentang baca cepat atau mengikuti pelatihan manpower atau psikotransmitter. Kenapa? Justru mereka yang berhasil. Karena mereka saya buat penasaran si marketing. Sehingga mereka juga membuat penasaran guru-guru, kepala sekolah kan. Tapi kalau saya memberitahu mereka, sudah mengajari mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi di lapangan mereka mengajarkan. Mengajarkan mending kalau dibayar. Mengajarkan itu memberitahu. Begini Pak caranya baca cepat. Jadi Bapak harus belajar ini dulu, kemudian ini harus ini ya Pak. Bapak bacanya dari atas bawah ke atas ke bawah, caranya begini, ini. Ya sudah, bubar, nggak jadi pelatihannya. Ya. Dan itu kebanyakan marketing yang beralasan, Pak, saya harus belajar dulu. Begitu dia belajar, malah dia nggak bisa jual, Pak. Justru pada saat dia nggak tahu inilah, ya dia bisa memasarkan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu beranggapan, Pak, saya kan belum pernah ikut pelatihan, saya nggak bisa menawarkan ini. Salah. Ya, ingat, 90% marketing saya itu yang berhasil adalah yang tidak pernah belajar. Buktinya di Medan ya. Di Medan saya sampai diundang 40 kali. IO-nya pertama kali saya waktu itu datang ketemu dia bilang, Pak Bambang, saya kan belum pernah ikut pelatihan Pak Bambang tentang manpower. Bagaimana saya tahu ini bisa diterima orang? Saya bilang gini aja lah Pak. Saya nggak mungkin ngajarin ke Bapak kan saat ini kan, waktunya juga pendek. Kuping saya potong Pak, kalau nggak bagus itu aja. Saya bilang gitu kan. Terus, benar ya Pak ya? Bapak jamin ya Pak ya? Ini seorang perusahaan besar, Inalum. Ya, Inalum itu kan besar Pak. Inalum itu di Medan ya. Begitu saya datang sekali, dua kali, sampai 40 kali saya diundang selama 5 tahun di sana Pak. Setiap 2 bulan sekali saya ke Medan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir bahwa saya belum belajar, saya nggak bisa menawarkan. Enggak. Ya. Kemudian kenapa saya bilang kepala sekolah dan guru yang bertanggung jawab meningkatkan nilai ya minat baca ini karena mereka yang punya hak untuk melakukan reward and punishment Bapak Ibu. Saya walaupun saya ini pembaca Bapak Ibu, baca buku lebih dari 10 misalnya 12 tahun, tapi anak saya kenapa nggak mau baca? Karena dia udah di zaman yang berbeda, dia pakai gawai. Tapi kalau misalnya di sekolahnya diwajibkan baca, pasti dia baca Bapak Ibu 10 buku, 12 buku setahun. Karena apa? Wajib. Masalahnya sekolah tidak wajib. Ini yang kita salahkan adalah guru. Apakah guru perlu kita timpakan kesalahannya? Enggak juga. Karena apa? Tidak ada kewajiban baca. Yang ada mubah. Kembali lagi kan, Kementerian Pendidikan. Kenapa Kementerian Pendidikan tidak membuat wajib baca? Karena mereka tidak tahu sendiri caranya bagaimana gitu. Jadi larinya ke pemerintah juga. Ya. Oke ya. Nah, tidak ada dana atau penggunaan dana bos. Ya, takut menggunakan dana bos. Sekarang Bapak Ibu jelaskan ya dengan proposal ini dana bos itu memang diperuntukkan untuk literasi. Salah satunya adalah pelatihan. Ketakutan kerjasama dengan vendor. Bapak Ibu, eh, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu punya situs namanya Siplah. Ya, Siplah ini adalah marketplace yang wajib digunakan oleh semua sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau beli buku gitu ya, pakai Siplah, nggak boleh pesan langsung. Jangankan buku bu, beli kopi aja nggak boleh dari warung, harus belinya dari Siplah. Ya misalnya beli teh ini 1 dus atau aqua 1 dus, nggak boleh beli di warung bu, belinya harus Siplah, ya, harus dikirim barangnya dari Siplah. Nah, Alpateta Bapak Ibu sudah memasukkan di Siplah, ya. Ini Siplah, Raja Store, Short ini ya. Ini Alpateta nanti ada 3 pelatihan, Manpower, Mind Mapping, Super Speed Reading. Ya. Jadi nggak ada alasan, Pak, kami harus pakai Siplah. Ada kita di Siplah. Bahkan harga kita lebih murah. Bayangin, Mind Mapping mereka tetapkan 500.000, kita 160.000. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ada KPK, ada guru ngambil ini, kenapa nggak ngambil ini? Harganya lebih murah. Alpateta punya 160.000 cuma. Kenapa harus 500.000? Kalah juga mereka. Apalagi baca cepat yang 1 hari. Ya. Oke, Bapak ya. Nah, jadi versi Alpateta, kenapa sih malas baca? Pertama memang baca buku tidak wajib, sifatnya mubah, bukan wajib. Ini masalahnya. Baca buku itu memang harus dipaksa, Bapak Ibu. Anak-anak kita dipaksa. Pokoknya 1 bulan 1, nggak berat kan? Nggak melanggar HAM.
Kedua, ajarkan mind mapping dan baca cepat. Ya, karena selama ini tidak diajarkan, tidak wajib. Bapak Ibu, saya pernah tanya pada Kementerian Pendidikan, kenapa kita tidak belajar mind mapping? Bapak Ibu tahu nggak mind mapping? Pernah tahu nggak mind mapping? Tidak, Pak. Nggak kan? Belum pernah. Belum pernah. Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu, Pak. Ada yang tahu? Meringkas itu, Pak. Mind mapping kebetulan di pelatihan kita ada Bu ya, di apa namanya? Di dalam Psikotransmitter. ya, di dalam pelajaran di dalam Alpha Theta XYZ kita ada pelatihan mind mapping. Itu untuk anak-anak bagus. Nah, mind mapping ini pelajaran wajib di Singapura dan di Thailand. Inilah yang menyebabkan kenapa Singapura itu skor PISA-nya itu di bawah Cina. Di bawah Cina 1 titik. Cina kan yang tertinggi di dunia. Dia di bawahnya Singapura, Bu. Nah, Thailand itu masih mendekati Singapura. Kita jauh di bawah. Karena Thailand itu cerdas, ya. Ajarkan mind mapping. Wajib belajar mind mapping. Mind mapping itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar itu misalnya belajar tentang psikotransmitter ya. Oke, dibuat cabang. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, dikasih warna, dikasih logo-logo, dikasih kata-kata pendek. Bapak Ibu melihatnya aja udah indah, gitu ya. Nah, ini harus kita berdayakan di seluruh Indonesia. Oke, nah itu mind mapping ya. Mind mapping ini bagian dari baca cepat. Ya, bagian dari baca cepat. Nah, waktu saya tanya kepada Kementerian Pendidikan, Pak, kenapa kita nggak belajar mind mapping? Oh, ada di kurikulum 2013. Nanti Bapak Ibu baca di sini ya. Ternyata di kurikulum 2013 itu bukan mind mapping, tapi namanya peta konsep. Peta konsep itu Bapak Ibu tahu struktur organisasi, kira-kira gitulah peta konsep ya, kaku ya. Kalau mind mapping indah, nanti Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya. Indah, gambarnya itu kayak seperti kita tuh melihat gambar lukisan yang bagus banget. Jadi anak-anak betah belajar. Ya. Jadi nggak ada diajarkan di Indonesia. Terus tidak pede mengikuti kompetisi baca cepat. Nepal aja negara kecil, ya Pakistan, dia berlomba loh untuk bisa baca cepat. Kok kita nggak pede karena apa? Kita tidak punya kemampuan baca cepat. Sekolah menyalahkan orang tua. Ya. Kalau saya menyalahkan tadi kan sekolah ya harusnya menyalahkan pemerintah juga karena tidak ada wajib. Oke ya, dampak rendahnya minat baca, mutu pendidikan kita rendah, menciptakan masyarakat pemalas, menciptakan kondisi bahaya bagi bangsa, ya. Kebodohan dan menciptakan pengangguran, ya. Kemudian kita sulit menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di era ini? Ada tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Ada 80 juta pekerjaan akan hilang. 90 juta pekerjaan baru akan muncul. Jadi Bapak Ibu, kita lihat banyak sekolah-sekolah yang masih mau menciptakan pengacara. Pengacara ini bakal hilang, Bapak Ibu. Guru, pekerjaan yang akan hilang, mungkin dalam 3-4 tahun ke datang udah nggak ada guru lagi. Sebab sudah digantikan oleh semuanya jarak jauh, distance learning seperti ini. Ya, seperti kursus kita ya di Alpha Theta XYZ. Bapak Ibu nggak perlu kita mengadakan pertemuan langsung, sudah bisa menguasai ilmu psikotransmitter. Nah, nanti sekolah formal juga begitu, Bapak Ibu. Kuliah semuanya begitu. Pengacara, dokter, kemudian koki, sopir, buruh, guru, dosen ini hilang. Revolusi mental kita gagal total karena salah satu cara merevolusi mental kita ya secara cepat, murah dan cepat itu baca buku, nggak ada yang lain. Katanya orang paling berbahaya di muka bumi ini adalah orang yang baca satu buku saja. Ya, nggak berubah-ubah dia, itu aja dibacanya. Tapi orang yang bertoleransi, orang yang berpengetahuan luas, bijaksana, kemudian solutif, itu orang yang banyak baca buku. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus berpikir out of box. Berani mengatakan bahwa kami bisa 1000%. Kami garansi, harus berani. Sama dengan Bapak Ibu menawarkan produk. Harus yakin, karena di psikotransmitter Bapak Ibu ketika meyakin, kita sendiri harus yakin pada produk kita. Dan kenapa kita memberikan harga obat gigi ya yang buatan lokal dengan yang buatan produk kita lebih mahal, harus betul-betul kita tahu kenapa kita bisa menjual segitu. Jangan ya, tapi kan produk kita kita berkualitas, cuman itu aja nggak bisa ya. Harus ada tambahan lagi apa? Ya. Ini ada unsur ini ya loh, ini nggak ada. Tahu nggak unsur ini gunanya untuk apa? Nah, gitu ya. Nah, dalam psikotransmitter kan Bapak Ibu juga harus ngomongnya begitu ya. Value editnya ini yang harus disampaikan kepada calon subjek
sujet ya yang mau kita pengaruhi. Ya, psikotransmitter ini kan sama dengan hipnosis jarak jauh. Ya, hipnosis tapi jarak jauh. Oke, wajib baca. Ingat, wajib baca bukan sunnah ya. Bukan juga mubah, apalagi mubah. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, nanti mereka memiliki pengetahuan membaca cepat. Ya, speed reading minimal 500 kpm. Ini sama setara dengan John F. Kennedy. Setara dengan Nyonya Indira Gandhi. Setara dengan Jimmy Carter, 500 kpm. Kita malah 1000. Oh, berarti di atas pembaca tercepat di dunia pada saat itu ya. Kalau sekarang udah 25.000 kata. Oke, jadi Bapak Ibu itu jaminan kita. Ya. Nanti kita juga mengajarkan mind mapping karena mind mapping ini bagian dari baca cepat. Tapi kalau anak TK, SD kita pakai mind mapping, nggak baca cepat namanya. Tapi kalau SMP, SMA kita pakai nama baca cepat, super speed reading. Ya. Oke, jadi apa bedanya speed reading, super speed reading? Ada 4 sebetulnya. Satu adalah baca biasa, itu baca kata demi kata. Ibu beli buku ke pasar, gitu ya. Ibu pergi ke pasar membeli baju baru warna biru. Itu namanya baca demi kata demi kata. Ini adalah modal yang kita pakai sampai sekarang. Sampai universitas bacanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi pernah nggak kita belajar baca cepat kalau gitu? Nggak pernah. Kalau nggak pernah berarti kalah. Ya. Nah, yang kedua adalah speed reading. Speed reading ini targetnya ya 400 sampai 500 kpm. Super speed reading targetnya di atas 500 kpm, termasuk BSCA, baca sangat cepat alpha theta atau super speed reading alpha theta. Ini targetnya di atas 500 kpm bahkan 2000 kpm. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Alpha theta mungkin sama dengan super speed reading, tapi sesungguhnya super speed reading alpha theta berbeda dengan super speed reading biasa. Di antaranya kita menggaransi, itu salah satunya ya. Kita garansi loh, siswa itu mampu membaca setidak-tidaknya 400 kata per menit. Atau kita usahakan sampai 500 kpm, itu garansi kita. Sampai bisa. Ya. Kemudian menyelenggarakan kompetisi, kita harus berani. Ya, nanti kayak NTT ya. NTT udah saya bilang sama Pak Arnold. Pak Arnold, satu sekolah yang sudah kita latih baca cepat, pertandingan dulu antar siswanya di sini. Kita latih lagi sekolah kedua, sekolah 3, sekolah 4. Kita pertandingkan 4 sekolah ini. 1 kabupaten, kemudian 1 provinsi. Baru nasional kita perlombakan. Saya yakin NTT akan maju di depan. Karena apa? Karena ini baru 1 kabupaten yang akan maju ya untuk baca cepat untuk 1 sekolah. Mungkin nanti lawannya justru NTB ini, Lombok ya. Yang lain malah belum. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga mereferensikan pelatihan lain setelah baca cepat itu di Secret of Manpower. Ini sama yang diajarkan oleh Pak Dr. Sigit ya, bagaimana kita memprogram pikiran. Bedanya apa? Bedanya di sini Bapak Ibu belajar dasar tentang ilmu pikiran. Bapak Ibu akan belajar tentang dasarnya otak kita. Ya, di sana itu ada namanya neuron, ada namanya cerebrum ya. Itu otak besar, otak kecil ya, apa gunanya? Kita belajar di sini tentang struktur otak manusia. Yang ada namanya otak reptil, otak mamalia, otak manusia cerdas itu ya. Kita juga belajar tentang neuron. Apa itu neuron? Neuron adalah satu partikel terkecil dari otak otak manusia ya. Yang 1 neuron setara dengan 1000 komputer tercanggih. Berarti kita punya berapa miliar? 100 miliar neuron, sama dengan 100 miliar tercanggih di otak kita ini. Otak kita ini bisa diprogram. Banyak orang salah, Bapak Ibu. Dia ingin jadi baik, malah jadi jahat. Dia ingin kaya, malah jadi miskin. Dia ingin sukses tapi gagal karena salah program, pikirannya salah program. Kenapa salah program? Dia tidak belajar ilmu pikiran. Kita belajar otak kiri, otak kanan. Kita belajar tentang brainwave, gelombang pikiran. Kita belajar tentang sifat pikiran, cara kerja pikiran, dan hukum pikiran. Ya, salah satu hukum pikiran itu adalah the law of attraction. Mungkin pernah dengar ya. Apapun yang kita pikirkan akan tertarik pada diri kita. Apakah itu negatif atau positif sama saja. Akan direspon oleh otak kita. Dan akan dikeluarkan berlipat ganda. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu berbuat jahat, sesungguhnya kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri. Sebaliknya juga benar, kalau kamu berbuat baik pada dirimu sendiri,
maka kamu berbuat baik, maka kamu sesungguhnya berbuat baik pada dirimu sendiri. Itu hukum law attraction namanya. Nah, kemudian ada be a winner. Be a winner ini bagaimana caranya kita menjadi mental juara, program pikiran kita. Ya, jadi kita bukan aja bisa memprogram pikiran kita bisa memprogram pikiran orang lain untuk menjadi sukses dan lain-lain. Ya. Nah, kenapa olahraga kita selalu kalah di tingkat internasional? Ini karena kita nggak bisa memprogram pikiran. Dan targetnya kecil. Ya, saya sudah cerita ya. Kenapa minat baca kita rendah? Ya karena memang kecepatannya itu targetnya hanya 350 kpm. Sedangkan skor PISA, Singapura itu udah mencapai 400. Kenapa skor kita yang tertinggi itu masih 350? Kalaulah kita melompat, Bapak Ibu, 2 meter, kita ingin melompat 2 meter, kita bayangkan 1 meter, nggak akan tercapai. Kalau kita mau bisa melompat 1 meter, bayangkan 2 meter. Itu namanya hukum, apa itu? Kalau misalnya lompat gala itu ya, bertanding hukum gaya sentrifugal. Kalau guru tahu nih, gaya sentrifugal itu gaya yang melengkung ya. Nah, artinya kalau kita mau melompat 100 meter, bayangkan 200 meter. Nah, ini yang kita ajarkan di sini, be a winner ini. Jangan kita berpikir kecil. Ini pejabat kita juga berpikir kecil loh, Bapak Ibu. Karena nggak belajar ini. Saya contohkan lah ya, saya waktu presentasi di Kementerian Pendidikan nih. Terus, stafnya bilang begini, Pak Bambang, kata Pak Nadiem Makarim, kalau untuk anak SMA, kemudian kuliah, udahlah itu nggak bisa diatur, kita udah nggak bisa memperbaikinya. Tapi SD SMP bisa. Nah, menteri saja terpenjara pikirannya, apalagi kita masyarakat ini. Ya. Oke, kemudian melepaskan diri dari penjara pikiran. Nah itu tadi ya, bagaimana kita tidak berpikir negatif. Ya, ini penting bagi Anda juga penting ini. Saya sarankan ya, Anda yang udah belajar psikotransmitter, kalau bisa belajar di Secret of Manpower. Kalau nggak salah cuma berapa 75 kalau nggak salah itu. Itu nanti belajar tentang otak manusia ini. Oke ya Bapak Ibu. Nah, 7 program pelatihan baca cepat. Ini tadi udah ya, baca biasa, baca speed reading, super speed reading, dan alpha theta. Nah, Bapak Ibu baca di sini nanti, apa itu super speed reading, alpha theta? Apa kelebihannya? Nah, ini kelebihannya ya, bukan sekedar baca cepat, tapi juga mengingat, mempresentasikan, dan memahami apa yang kita baca. Garansi sampai berhasil. Ini bedanya alpha theta dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Bimbingan khusus, kita membimbing melalui WA, sama dengan saya membimbing Bapak Ibu di WA psikotransmitter. Nanti baca cepat juga saya bimbing sampai berhasil. Ya, terutama yang komunitas ya, kalau yang pribadi agak susah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin trainer pendamping. Ya. 2 trainer di tiap kabupaten. Bapak Ibu sambil mencari untuk member bisnis kita, sekalian aja ya. Ajak dia jadi trainer, mau nggak? Gitu. Karena Bapak Ibu, kalau kita jadi trainer, produk apapun yang kita jual, orang tuh ngelihat, Bu. Contoh misalnya saya lah ya, saya training ini. Saya selalu nyemprotkan sesuatu misalnya ke hidung saya. Saya promosi, wah ini bagus nih, saya setelah pakai ini ya. Tadinya saya sakit-sakit di sini, enggak. Sekarang enggak lagi. Coba Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan siswa saya? Wah, di mana Pak belinya, Pak? Nah, saya tinggal ngomong aja, jadi member aja murah. Sebetulnya kalau kita jadi trainer, itu manfaatnya Bapak Ibu. Nah, untuk jadi trainer gampang nggak? Sebetulnya kalau Bapak Ibu udah 1 langkah lagi loh. Kenapa? Karena Bapak Ibu orang jaringan. 99% trainer saya itu gagal karena bukan orang jaringan. Ya, yang 2% itu orang jaringan. Jadi 99% dari 200 orang itu sama 2 orang yang berhasil, Bapak Ibu. Siapa yang berhasil? Saya kasih tahu ya, Bapak ya. Dia di 1 MLM leader. Ya. Dan dia keliling dunia, Bapak Ibu. Bukan keliling dunia lah ya. Yang saya tahu saya itu Timur Tengah. Dia kelilingi. Daerah Asia, dia kelilingi, Bapak Ibu. Dia menggabungkan antara ilmu saya dengan ilmu jaringan, ilmu MLM, dan dia menggunakan orang di bawahnya itu untuk di training, Bapak Ibu. Ilmu saya yang dipakai. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya nggak mau lagi kalau orang Pak Bambang, saya mau belajar jadi trainer. Jangankan yang nggak bayar, Bapak Ibu. Yang bayar pun saya tolak. Kenapa? Karena saya tahu nanti dia gagal. Tapi kalau dia orang MLM, oke, kamu cari 10 orang, ya. 10 bawa 10, 100, kamu saya jadikan event organizer. 100 orang ya di bawah. 100 orang bawa 10 jadi 1000, kamu trainernya. Saya akan uji, kemudian saya akan berikan lisensi, saya berikan sertifikasi, Bapak Ibu silakan mengajar. Nanti caranya begini Bapak Ibu, ya. Siapapun di sini sebetulnya bisa. Bapak Ibu lihat di dalam Alpha Theta XYZ itu ada 2 e-book. Yang satu adalah psikotransmitter, satu lagi baca. Ya Bapak ya, betul ya, baca buku ya.
Nah, baca buku itu nanti jadi pedoman Bapak Ibu. Jadi siapapun yang mau belajar baca cepat, dia wajib buka ini Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu belajar psikotransmitter, dia wajib buka e-booknya yang membaca cepat itu. Oke. Kemudian dia baca itu sebagai bahan latihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya nggak usah khawatir ketika Bapak Ibu mengajar orang karena bayarnya lewat Alpha Theta. Ibu saya bayar aja ya 25%. Kemudian sebagai marketing 25%, bagian ibu 50%, bagian bapak 50%, bagian saya 50% dibagi dengan orang IT. Jadi saya sesungguhnya cuma dapat 25%. Alpha Theta ya, Alpha Theta berikut saya. Bapak Ibu juga bisa mengajar punya ilmu misalnya diajarkan lewat Alpha Theta, bisa. Buat e-book Bapak Ibu bisa, saya jualkan. Ya, seperti saya menjualnya di Alpha Theta Exige. Jadi Bapak Ibu berkenalan dengan Alpha Theta, Bapak Ibu nggak rugi. Kita bersyukur dengan Pak Sulaiman, karena bukan Pak Sulaiman saja Bu yang merekomendasi ini. Pimpinan tertinggi Keling itu juga merekomendasikan di seluruh membernya. Sampai saya diundang ke Riau, ke Pak Irian gitu ya, gara-gara dipromosikan oleh Pak Erwin namanya, Keling. Nah, sama dengan Ibu ini dipromosikan oleh Pak Sulaiman gitu ya. Artinya beliau ini masih senang baca. Nah, mungkin enggak. Ya. Dan dia membuat testimoni kan ya kemarin ya, sama dengan beberapa leader-leader lain. Jadi Bapak Ibu beruntung punya leader seperti itu, ya. Yang artinya Bapak Ibu tahu yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya School Business. Dia bilang begini, bisnis yang paling baik di dunia ini, yang paling bagus sebetulnya adalah multi level marketing. Tapi ya, carilah bisnis jaringan yang mengajarkan pendidikan untuk hidup. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke satu bisnis yang disuruh jualan aja, tapi nggak diajarkan motivasi. Bapak Ibu nggak diajarkan psikotransmitter, misalnya hypnotic selling. Ya itu bisnisnya Bapak Ibu cuma disuruh cari uang aja. Tapi kalau, maaf, Amway saya tahu betul. Kenapa saya tertarik dengan Amway? Karena dia merekomendasikan untuk membaca buku Dale Carnegie, benar Bu ya? Andrew Carnegie, Maxwell, ya. Apalagi buku yang direkomendasikan di sana. Itu wajib kan bacanya kan? Saya juga baru tahu ya ketika saya masuk, loh, ini buku-buku yang saya diwajibkan baca di bisnis ini ternyata buku yang saya baca waktu saya SMP. Baru saya tahu bahwa itu karya penulis dunia. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bergabung dalam sebuah bisnis, cari bisnis yang memang punya support system, belajar. Kalaupun kita nggak di bisnis ini, kita masih tetap jalan, ya masih punya pengetahuan yang membuat kita tetap semangat. Oh ya, oke. Sekarang syarat garansi. Syarat garansinya sekolah harus melakukan wajib baca. Ini wajib ya. Kalau nggak kita gagal. Garansinya nggak berlaku. Ya, Pak Arnold ini terutama Pak Hanafi ya. Mereka harus wajib baca Pak ya. Wajib baca. Kemudian mereka komitmen pada waktu belajar. Jadi begini, kalau mereka 5 jam pelajaran kita, jangan dipotong dengan sambutan, dipotong dengan makan siang yang berlebihan. Misalnya 1 jam jadi 1,5 jam, itu banyak Pak. Isoma harusnya 1/2 jam cukup, 1 jam. Ya ini yang membuat kita nggak bisa kasih garansi karena pelajaran itu tidak maksimal jadinya. 5 jam 5 jam, 7 jam 7 jam. Kalau ada sambutan segala macam, tambahkan. Ya, bukan kesalahan kita itu. Oke ya, itu komitmennya. Ini ada angkanya ini. Kalau 300-400 kpm, butuh waktu 4,5 jam. Kalau 400 sampai 700 kpm, butuh waktu 7 jam. Kalau dia mau, Pak, kami mau sampai 2000 kpm atau 1000 kpm. Oke, 2 hari kita minta. Tidak boleh ada sambutan atau apapun kalau ada di luar itu. Saya mau sampai 3 hari pun nggak mau, nggak apa-apa. Ya dibayar sehari juga nggak apa-apa. Karena bagi saya adalah, yang penting adalah komitmen. Ya. Komitmen disiplin literasi, artinya diwajibkan siswa membaca 1 buku 1 bulan. Saya bahkan bisa membuat mereka baca buku minimal 4 buku sebulan. Bisa. Kalau komitmen aja gurunya. Ya 1 siswa 1 buku bisa. Berarti artinya 4 minggu, 4 buku dikali 12, itu jumlahnya jauh Pak. 52 dibandingkan dengan Eropa yang cuma 24 buku. Tapi syaratnya 1, komitmen. Makanya saya bilang nih kepada Pak Arnold, Pak, gurunya harus komitmen. Biasanya guru yang komitmen ini jarang sekali. Kepala sekolahnya harus komitmen. Ya. Mestinya kepala sekolah dan guru, kalau memang itu saya garansi, dia juga harus komitmen dong. Ya. Pelatihan kita lengkap.
Bapak Ibu, saya perlihatkan nanti ya bagaimana kurikulum kita. Ada 25, ini bukan 12 ya, 25. Minimal ya, ada 24. Jadi 24 kurikulum ini harus dia ikuti. Ibarat puzzle, kalau misalnya 5 hilang, bolong dia. Ya. Ikuti instruksi. Jadi nanti ada instruksi-instruksi yang wajib dia ikuti. Kerjakan tugas, apapun yang ditugaskan, dia harus melakukan. Baru kita garansi. Ya. Oke ya. Bapak Ibu, ini mengapa BCA penting? Inilah namanya, inilah yang disebut dengan value edit. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, produknya harus ada value editnya. Cari value editnya. Satu produk itu biasanya punya value edit masing-masing ya. Nah, ini yang kita angkat, Bapak Ibu angkat di TikTok. Ini namanya lead magnet, ya, buat lead magnet. Membuat orang ingin membaca dan mengklik TikTok kita, kemudian masuk ke dalam landing page kita atau smart bio kita. Bapak Ibu kalau memang perlu belajar ini nanti bisa usul ke Pak Sulaiman, kita bisa belajar. Ya. Kemudian BSCA fotografi reading. Bapak Ibu bacanya begini ya, fotografi reading itu begini bacanya. Ini bacanya seperti ini. Nah, begini ya Bapak Ibu ya, bacanya begini. Nah, ini bacanya begini. Ini namanya fotografi reading. Tapi bisa nggak ini setelah baca ini kita paham? Terus terang, Cina bisa, Amerika bisa. Saya nggak menjamin, tapi ini bagian dari baca cepat. Ya, seperti ini bagian dari salah satu nanti yang kita ajarkan. Bagaimana membaca 1 detik 2 halaman. 1 detik kan begini ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian mampu membaca 300 halaman dalam 45 menit. Nah, ini udah Bapak Ibu lihat testimoninya nanti di sana, ada testimoni SMP 44, klik masuk di situ Bapak Ibu lihat bagaimana 100% dari semua peserta itu naik kecepatan membaca, minat baca, kecepatan membacanya sampai minimal itu 100%. Membaca dengan pikiran itu Bapak Ibu nggak perlu baca, ya, cukup melihat saja Bapak Ibu sudah masuk ke dalam bawah sadar kita. Kemudian ada membaca tanpa membaca. Jadi Bapak Ibu nggak perlu baca, tapi sudah bisa tahu isi buku ini. Nah, kalaulah kita punya ilmu seperti ini, berarti kan sebetulnya kita mudah meningkatkan minat baca. Tapi masalahnya pemerintah tahu nggak? Guru tahu nggak? Kepala sekolah nggak tahu. Karena untuk belajar ini Bapak Ibu, itu 3,5 juta loh Bapak Ibu. Boleh dicek ya. Cari nama Andi Setiawan, cari nama Nur Iskandar. Nur Iskandar itu 1,5 juta. Ya. Kemudian si Andi Setiawan itu 3,5 juta. Saya berapa Bapak Ibu? 250.000 cuman. 250.000, masa sih berat juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita tidak bisa membaca selesai? Kenapa penelitian mengatakan kita tidak selesai satu buku pun, tidak membaca satu buku pun? Karena rata-rata kita membaca itu tidak selesai, Bu. Ketika tidak selesai, ya besoknya nggak terbaca lagi. Buku itu harus dibaca sekali selesai, tidak bisa menunda. Ya, kalau menunda malah hilang dia. Mengingat bacaan seumur hidup. Jadi bukan saja cepat, bukan hanya kita bisa meningkatkan, bukan saja kita bisa mengingat dan memahami, tapi juga mempresentasikan dan mengingatnya seumur hidup. Bayangin, Bapak Ibu, bisa mengingat isi buku ini seumur hidup. Kan hampir nggak masuk akal ya. Itulah teknologi baca cepat yang ditemukan Mutakhir. Dari tidak bisa membaca satu buku pun, sekarang kita bisa baca 12 buku. Minimal. Ya. BCA dapat mendongkrak skor PISA. Ini mutu pendidikan kita ya, yang rendah menjadi tinggi. Kita siap menghadapi era industri yang saya sebutkan tadi. Ya, melawan robot. Kita akan mampu berdiri dengan sejajar dengan bangsa maju di dunia. Kita mampu mewujudkan Indonesia Dream. Ya, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Oke, nah biaya pelatihan kita ini ya, kita bisa ini sumber dananya Bapak Ibu, bisa ambil dari dana BOS. Ini kita udah kasih jalan nih sama guru. Kalau guru mengatakan Pak kita nggak punya dana, Pak ambil dari dana BOS. Boleh. Kami sudah mencoba, beberapa sekolah berhasil. Ini penjelasannya ya. Dana BOS itu besar Bapak Ibu. Ambil Bapak Ibu. Ya, mungkin kita jual produk kita ke pemerintah nggak bisa, tapi jual pelatihan bisa Bapak Ibu. Ya. Saya selalu begini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bergabung di MLM nih, saya bermikir loh, di bawah saya itu kita suruh bayar 500.000, 300.000, saya mikir, bagaimana caranya supaya mereka ini punya duit. Dah, jual pelatihan saya. Ya, jual pelatihan saya, hasilnya kita bagi. Separuh buat kamu, separuh buat saya. Jadi dia juga bisa ikut bisnis itu. Ya. Kerjasama dengan perusahaan, CSR ya, Corporate Social Responsibility. Bapak Ibu pasti kenal lah ya, orang-orang multi level marketing ini pasti punya tahu lah bagaimana caranya mencari
merekrut orang, ya. Daftar list istilahnya ya. Permohonan biaya ke pemerintah daerah. Bapak Ibu bisa mengajukan ke pemerintah daerah. Kalau perlu dananya pribadinya gubernur, dana pribadinya bupati, Pak Bupati. Kami ini pengen ikut pelatihan baca cepat. Kami ingin meningkatkan literasi kami. Kami ingin meningkatkan minat baca. Bisa nggak dibantu dana pemerintah? Saya pikir kalau gubernurnya benar, ya bupatinya benar, mereka nggak segan-segan mengeluarkan uang, Bapak Ibu. Berapa butuhnya? Kami butuh 5 juta. Nih, apalagi dana taktisnya. Nih, kalau saya sebutkan di sini ada permohonan biaya ke anggota legislatif. Bapak tahu berapa dana taktis atau dana aspirasi ke anggota DPR? Itu bisa miliaran, Pak. Masa 100 juta, 10 juta nggak bisa dia? Ya. Faktanya beberapa orang bisa, Pak. Jadi nggak satu jalan ke Roma. Ya. Banyak cara kita mencari duit. Partisipasi orang tua. Nah, orang tua pernah kami presentasi di depan orang tua. Jadi sekolah udah pusing ini. Kami mengajukan permintaan untuk presentasi, akhirnya orang tua dipanggil, dikumpulin. Nah, ketika kami presentasi, orang tua tertarik. Tapi sekolah bilang kami nggak bisa menyediakan dana. Kami yang siapkan, Pak. Nah, orang tuanya loh menyiapkan. Oh iya, tapi kami nggak bisa menggunakan fasilitas sekolah. Nanti saya dituduh saya ada apa namanya korupsi atau segala macam. Beginilah Pak katanya. Biaya kami hanya pinjam ruangan sekolah untuk belajar waktu itu main mapping. Akhirnya sekolah mengizinkan karena memang permintaan orang tua. Karena sekarang ini kita minta 1.000 perak aja dari anak-anak bisa ngamuk Pak orang tuanya. Nah, tapi kalau tahu memang ada pelatihan baca cepat, anak saya harus bisa, nggak apa-apa, ya kan? Orang tua akan. Gitu. Nah, ini track record ya, pengalaman kita lebih dari 25 tahun. Melatih puluhan ribu orang, saya sudah melatih puluhan ribu orang Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Ya. Menulis saya udah 40 judul buku. Salah satunya ya psikotransmitter, 2 judul ya. Menciptakan 100 modul, hampir 100 modul. Menciptakan 2 trainer di tiap kabupaten, ini sedang kami ciptakan. Kalau pemerintah dukung Bapak Ibu ini sekarang udah mulai bergerak nih ya di daerah. Kemudian tiba-tiba mengatakan, oke Pak Bambang kami setuju, ciptakan 2 trainer di tiap kabupaten. Siapa yang saya tunjuk? Pasti Bapak Ibu. Siapa yang udah punya 10 orang ini? Yang udah punya 1.000? Belum ada Pak. 500? Belum ada. 300 siapa? Saya. Oke, Anda jalan. Nggak usah nunggu 1.000. Tapi jalan, gitu ya. Ingat, harus jalan. Jangan satu pun tidak, banyak ini. Pak, saya mau jadi trainer, tapi satu orang pun ngajak nggak mau. Karena jiwanya tidak jiwa orang network. Ya, kalau network itu kecil. Jangankan cerita 10, Bu, ya. Jangankan 1.000. Saya pernah ikut satu bisnis jaringan di bidang kripto. Tahu nggak? 3 bulan dia bisa kerja 100.000 orang. 3 bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita adakan public training, in-house training. Ya, apa itu public training? Public training itu kita menyelenggarakan atas bayaran orang-orang ya. Tapi in-house training diselenggarakan oleh sekolah, perusahaan, organisasi, ya. Tempat pelaksanaannya bisa di ruang meeting sekolah, perusahaan, organisasi. Nah, saya kebetulan beberapa diundang oleh orang MLM untuk pelatihan. Pelatihannya itu psikotransmitter dulu di Riau. Ya, saya diundang untuk berbicara di depan kira-kira 100 orang ya waktu itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengadakan pelatihan, misalnya, oke, yang datang itu adalah jaringan kita. Tapi mengundang orang dari luar, ini ada pelatihan psikotransmitter, mau nggak ikut? Bapak Ibu dapat duit dari situ. Nah, orang ini bisa kita ajak, ya. Nanti contoh-contoh yang kita berikan adalah bagaimana kita mendapatkan jaringan, ya, networking, orang-orang baru, bisa. Tapi jangan cara biasa, harus ada cara yang lain. Ya. Ini pelatihan kita ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan kita. Semua ya sudah ya, SD, SMP, SMA, pesantren. Pesantren aja bisa sampai 1.500 orang yang pernah kita latih. Tapi bukan baca cepat ya, main power. Nah, ini audiens saya ya, siswa TK, SD, SMP, SMA, guru, karyawan, ASN, yayasan sosial. Oke, fasilitas peserta, nanti ada e-makalah, ada e-book dari kita. Ya, kemudian ada grup belajar mentoring. Kemudian ada berbayar yang gratis. Ini ada yang bayar, ada yang gratis, saya bilang tadi ya. Ini sertifikatnya. Ya, ini gelarnya kita juga ada nanti yang bagi yang sudah lulus. Nah, lama pembelajaran Bapak Ibu baca di sini ya. 24 jam ini untuk TK SD. SMP 3 sampai 5 jam, SMA 4 sampai 7 jam, guru, mahasiswa dosen 7 sampai 12 jam. Oke, perusahaan ini operator, supervisor, manajer, direktur 15 sampai 4 jam, 14 jam ya. Nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu. Meningkatkan minat baca, meningkatkan kecepatan membaca, manfaat dahsyat membaca, cara membaca bermanfaat. Ya, jadi beda. Tes kecepatan membaca, menghitung kecepatan membaca, memperbaiki kesalahan fisik dalam membaca, penggunaan double manpower dan whole brain, menggunakan mind map manual, menggunakan mind map aplikasi,
membaca tanpa membaca dengan pikiran, membaca dengan bawah sadar, membaca sekilas, ya, membaca analitikal, membaca sintopikal, membaca dengan teknik sapuan, latihan fiksasi, memahami mengingat bahan bacaan, mempresentasikan buku yang dibaca, baca 1 detik 2 halaman, mengingat isi buku, kesalahan psikis, memperbaiki kesalahan psikis, membaca dengan double manpower, tips-tips membaca super kilat, mampu membaca 100 halaman dalam 5 menit, simulasi membaca dari awal sampai akhir, menghitung ulang kecepatan membaca, cara agar mampu membaca 25 buku per tahun, bahkan 52 buku per tahun, ya. Nah, ini testimoninya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di sini bagaimana SMP 44 guru-gurunya itu bisa membaca cepat, ya. Nah, ini pelatihan pendahuluan yang saya bilang gratis tadi, ya. Ini gratis ini. Yang penting ada ganti transport aja. Ya, nanti bisa dibuka di Alpateta IT, ya, bukan XYZ, ya. Kalau yang ini untuk yang pelatihan pelatihan langsung, ya, offline. Kalau XYZ yang online. Oke, penutup. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini ada riwayat hidup. Tentunya orang ingin tahu, ya, siapa saya. Ini salah satu buku yang telah saya tulis. Nah, ini daftarnya. Ini, ya, kita lihat nih. Sukarela. Cara dapat nilai A, sukarela. Ya. Smart parenting, sukarela. Melejitkan prestasi, sukarela. Jumlah waktunya ini. Nah, sukarela ini akan saya serahkan ke Bapak Ibu nantinya kalau Bapak Ibu jadi trainer saya. Ya. Super Brain Memory mulai bayar, ya, 1 juta per jam. Berarti kalau 4 jam 4 juta. Dibagi 100 anak cuma 40.000. Murah kan? Nah, ini 1,5 juta misalnya. 6 jam. 6,5 jam ini 12 juta, ya. 1, 2 berarti sekitar ya sekitar 8 jutaan lah gitu, ya. Dibagi 100 anak cuma 80.000. Jangan ngelihat ininya, ya, tapi ngelihatnya jumlah orang yang dilatih berapa. Kalau 50 orang gimana, Pak? Sama. 25 orang sama. Mendingan 100, Pak. Ya udah 100, ya. Rugi kalau nggak 100. Studentpreneur, Kiai Jito melamar kerja, The Secret of Manpower, ya, 1,5 juta per jam. The Power of Dream, Revolusi Mindset, pelatihan untuk guru. Nah, ini 2 juta, ya. Speed Reading BSC Pakar, ya. Ini 2,5 juta. Nggak mahal karena ini 14 jam lagi, ya. Katakanlah 30 juta. 100 orang cuma 300.000, Bu. Bayangkan dengan tadi saya bilang 3,5 juta. Ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini. Bahkan kita siapkan juga pelatihan untuk kaum duafa. Ya, ada kaum duafa. Misalnya contoh ini. Kita sifatnya sukarela, ya. Kalau ini kaum duafa ini. The Secret of Manpower, The Power of Dream, ya. Bagaimana supaya impian terwujud, revolusi mindset, melepaskan diri dari penjara pikiran, be a winner. Ini kita untukkan duafa, panti asuhan, anak jalanan, napi, gakin, keluarga miskin, ya. Sukarela ini bayarnya. Biasanya ini kita pakai sponsor. Cari aja sponsor. Ya, sukarela ini artinya kita pulang jangan jalan kaki lah gitu. Masih bisa ada naik Grab gitu. Nah, ini untuk umum, ada jurnalistik, penulis artikel, ya, Inos Magazine. Ini Bapak Ibu bisa pelajarin. Kalau mau lebih lanjutnya, diklik aja nanti Alpateta IT, di situ ada proposalnya. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Jadi ini proposalnya saya udah jelaskan. Bapak Ibu sekarang udah tahu isinya, tinggal mendalami aja dengan membaca, tinggal kirim, ya. Saya siapkan suratnya. Ya, saya siapkan suratnya untuk sekolah bunyinya bagaimana. Bapak Ibu mau kirim ke pemerintah, saya siapkan. Ya. Bapak Ibu ingat di sebelah kiri bawah nanti suratnya tulis marketing associate, ya, marketing associate istilahnya. Bapak Ibu tanda tangan, kasih nomor teleponnya. Saya berharap mereka hubungin Ibu. Ibu hubungin saya. Jadi supaya tahu saya ini berasal dari mana. Tapi kalau Ibu mengatakan, Pak, saya untuk Bojonegoro saya, Pak, ya, yang akan mengatasi, yang menangani. Oke, kalau gitu saya kali ada telepon dari Bojonegoro, itu punya Ibu, ya, atau punya Bapak. Paham, ya? Nah, Bapak Ibu, ini sedikit tentang kurikulum, ya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, sebelum saya memberikan tanya jawab, kita lihat dulu ini kurikulumnya. Yang saya bilang tadi, ya, kita harus kelihatan, ya? Ya, kelihatan. Kecil. Ya, memang kecil nih. Ini namanya mapping. Ini namanya mapping. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini ada Ini ada 34, ya. Ada 34. Nah, 24. 24 ini harus diikuti Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk SD itu misalnya 5. SMP itu 9 misalnya. SMA itu 12. Nah, ini langkah-langkah ini harus diikuti, tidak boleh satu pun dilewatkan. Ya, misalnya pertama, kita akan ada awalnya, ya, ada doanya, deklarasinya, ada kurikulum.
Pretest, sejauh mana pengetahuan siswa ya sebelum dia tahu tentang baca cepat. Kita bicara tentang kondisi literasi, ya, bagaimana di IPS dunia dan di Indonesia sendiri. Kemudian teori dasar, ya, syarat dan kondisi. Bagaimana pelatihan baca cepat bisa berhasil kalau dia harus mengikuti syarat dan kondisi ini. Kemudian kita tes baca awalnya berapa KPM. Setelah dia bisa baca cepat, kita tes pemahamannya berapa. Oke. Kemudian apa kesalahan fisik? Ada kesalahan fisik ya yang harus diperbaiki. Ya misalnya dia baca bergumam, ya, baca dengan mulut bergerak, itu kan harus diperbaiki. Ya. Banyak orang yang tidak bisa memperbaiki itu, Bapak Ibu. Baca kata demi kata itu harus diperbaiki. Karena kalau enggak begitu terus. Ya. Kemudian kesalahan berpikir dalam membaca. Nah ini juga akan kita apa yang harus dipersiapkan sebelum membaca. Kemudian di sini ada memahami jenis tulisan. Nah, kita harus tahu dulu tulisan apa yang bisa dibaca dengan cepat. Ya, nggak semua tulisan bisa dibaca dengan cepat, terutama buku yang Bapak Ibu memang tidak menguasai. Ya, tapi kalau Bapak Ibu menguasai, familiar ya mudah. Ya. Nah, tujuan penulisan itu apa kita harus tahu. Ya. Kemudian di sini kepentingannya untuk apa Bapak Ibu membaca buku harus tahu dulu ya. Di sini nanti kita uji dulu. Kemudian bagaimana cara memahami sebuah buku. Ya. Bagaimana kita harus persiapannya? Bagaimana yang tanpa persiapan? Kemudian double manpower, bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita? Bagaimana kita memahami dasarnya pikiran kita? Penggunaan otak kiri dan otak kanan, gelombang pikiran. Bagaimana melepaskan diri dari penjara pikiran? Saya malas, saya nggak bisa baca cepat. Nah, itu bagaimana menghilangkannya? Scanning, ya, membaca scan ini membaca sekelebat. Skimming, membaca dari atas ke bawah. Jadi bacanya begini, Bapak Ibu ya. Bacanya begini, bukan begini, tapi begini, ya. Fotografi reading itu tadi yang begini, ya. Ini fotografi reading namanya. Membaca tanpa membaca, Bapak Ibu tidak perlu membaca, tapi Bapak tahu isinya apa, ya. Mind mapping, nah ini mind mapping yang saya buat ini mind mapping, salah satu aja. Makanya kan saya bilang kalau Singapura aja hanya dengan belajar mind mapping, ya dia bisa menjadi skor visa tertinggi. Masa kita yang bisa baca cepat nggak bisa ngalahkan. Super brain memory, bagaimana cara mengingat dengan cepat dan mudah dan permanen, mengingat apa yang ada di sini. Ya. Post test, kita uji dulu apa yang sudah diajarkan. Kemudian tes baca akhir, Bapak Ibu nanti di sini dibandingkan dengan tes baca awal ya. Disinilah baru ketahuan berapa kenaikan minat baca kita, berapa kecepatan baca kita setelah dari saat mulai belajar sampai setelah belajar dan setelah misalnya seminggu setelah belajar, sebulan setelah belajar. Bapak Ibu harus bisa menangkap makna kata. Ya. Kemudian menangkap inti kalimat. Nah ini kan orang nggak bisa, Bu. Jarang yang bisa menangkap inti kalimat, dapat satu. Apalagi menangkap inti paragraf. Mana intinya ditangkap. Ya. Kemudian apalagi menangkap inti halaman. Wah, jauh kita. Nah, ini mungkin nanti ada 26 atau 30 langkah yang harus diselesaikan, Bapak Ibu. Kalau misalnya 2 bolong saja, Bapak Ibu nanti pajelnya hilang. Ya, nggak bisa. Garansi nggak berlaku. Ya. Paham, Bapak Ibu ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih buka. Oke Bang, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa pengajuan proposal. Alhamdulillah yang disampaikan tadi sangat menarik karena kita tahu bahwa minat baca anak-anak kita terutama pelajar sangat-sangat rendah. Terbukti karena apa? Karena saya selaku guru sekaligus kepala sekolah di pendidikan non formal, untuk minat bacanya ini luar biasa sangat sangat rendah. Nah, tadi sudah saya diskusi sama Kadis Kabupaten Lombok Tengah supaya supaya difasilitasi pengajuan proposal ini ya Bang Da. Nah, yang saya mau diskusikan Bang, mohon arahan dan petunjuk eh, untuk pengajuan proposal ke Disdik atau ke kepala sekolah. Nah, mungkin itu saja dulu Bang Da. Siap. Siap. Oke, Pak Hanafi dan semuanya ya. Saya sudah siapkan surat untuk sekolah, ada juga surat untuk dinas pendidikan, ada surat untuk bupati atau wali kota, dan ada gubernur. Silakan nanti yang perlunya yang mana minta dari saya. Kalau ibaratnya kita mau pegang gubernur, nggak apa-apa, kan bisa seluruhnya kita pegang. Jadi perwakilan namanya itu. Kalau Iya, kita betul. berhasil, ya. Betul. Yang penting kita sampaikan ke Pak Gubernur, Bang Da. Kalau saya Ya, semua instansi insya Allah siap saya sampaikan proposal itu. ya.
Proposal udah siap semua, cuma nanti Bapak tinggal memperbaiki aja, menambahkan buat aja nanti perwakilan apa Lombok Timur atau Lombok Tengah misalnya ya. Betul Pak Amidi kan Lombok Timur nih. Eh, Dibuat perwakilan di situ, kemudian atau nggak apa-apa juga disebut marketing associate atau marketing cabang ya, atau apalah kita buat nggak apa-apa. Cabang juga nggak apa-apa. Jadi bisa aja dalam Lombok ada dua gitu ya. Memang kita berharap begini, siapa perwakilan? Kalau perwakilan adalah mereka yang bisa misalnya mengambil langsung kebijakannya kepada bupati. Berarti dia perwakilan kabupaten atau kota Madia. Kalau dia mengambil gubernur, berarti dia perwakilan provinsi. Gitu ya. Nah, siapa marketing? Marketing ini beda dengan marketing affiliate. Kalau marketing ini langsung dia menjual tanpa ada jaringan. Tapi marketing affiliate dia pakai jaringan. Dia biasanya dipersiapkan untuk jadi trainer kalau marketing affiliate. Kalau marketing dipersiapkan menjadi event organizer dan perwakilan. Nah, siapa trainer? Trainer adalah orang yang bisa mengajak 10, 10, 100 ribu. Tujuannya apa? Supaya orang yang 10 yang dia rekrut adalah calon marketingnya. Sekaligus calon juga siswanya. Ketika udah 100, maka ini calon marketing Anda. Bayangin kalau Anda punya 100 yang memasarkan Anda jadi trainer dalam waktu cepat. Supaya kita tahu, untuk menjadi trainer, itu bukan saja butuh waktu yang lama. Mario Teguh butuh 20 tahun ya, untuk menghasilkan 110 juta per jam. 20 tahun. Dan berapa besar biayanya? Tunggu Dasar Moringin, dia menghabiskan, bahkan rumahnya dijual untuk menjadi trainer. Berapa banyak trainer yang sudah habis ratusan juta, tidak pernah bisa jadi trainer. Karena apa? Satu kelemahannya, tidak punya jaringan. Jadi saya bilang, kebetulan di sini sebagian dari kita adalah jaringan, Anda sudah punya satu langkah. Ya. Satu langkah lagi nih, ya tinggal menambahkan aja. Apakah menambahkan itu berarti Anda bersaing dengan kita? Enggak. Dengan bisnis Anda? Enggak. Justru kalau Anda ikut MLM lain, oke, ya kita saingan antara Anda MLM ini dan ini saingan. Tapi kalau Alpateta menjadi mitra Anda ajak untuk ini dan Anda bergabung di dalam Alpateta dan dikembangkan, Anda justru akan bisa membantu bisnis Anda sendiri. Ya, itu bedanya bisnis kita dengan yang lain. Ya, jadi itu definisinya. Jadi nanti Pak, saya sebetulnya sudah ada surat-surat ini contoh-contohnya. Tolong kita boleh berkreasi ya, diganti-ganti sedikit apa itu silakan. Tapi intinya adalah kita ingin beraudiensi dan ingin membantu sekolah-sekolah yang ada di daerahnya untuk berkembang. Mohon bantuan. Apa yang kita minta bantuan? Kalau bisa gubernur atau bupati mengeluarkan surat edaran wajib baca ke sekolah-sekolah. Itu yang penting, Pak. Ya, ada edaran surat itu. Bukan menunjuk kita sebagai vendor, tapi wajib baca bagi seluruh misalnya masyarakat bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA di Lotim misalnya. Ya, Lotim, Lombok Timur atau Lombok Tengah di Loteng. Wajib itu Pak, kalau ada surat itu Pak, maka kita bilang untuk supaya bisa baca cepat pakai pelatihan kita. Nggak usah tunjuk vendornya. Mereka kadang-kadang salah sangka ini Pak, pemerintah ini. Dikira kita datang ke sana minta pelatihan kita di mereka beli, nggak begitu. Ya, ini kesalahan mereka. Jadi kita minta pemerintah menyiapkan kebijakan berupa wajib baca, seperti dalam proposal kita. Itu Pak Nabi. Siap, Bang Dah. Siap. Oke. Siapa lagi? Ini teman-teman walaupun baru ya di sini, tapi beruntung karena udah mengetahui ya, dengan berapa jam ini kita udah tahu apa sih sebetulnya Alpateta baca cepat dan kaitannya dengan bisnis kita. Udah dapat ya. Ini peluang baru ini. Apalagi di bulan puasa ini, biasanya terus terang pas puasa ini pelatihan menurun ya, menurun. Nah, tapi ingat kita punya pesantren kilat. Nah, bisa masuk di sana di pesantren kilat ya. Jadi tetap ada bisa kegiatan. Kalau pelatihan umum biasanya menurun, kecuali di NTT ya, di NTT bisa karena sebagian kita non muslim, jadi tidak puasa tidak pengaruh. Tapi kalau di bagian besar yang muslim kan uh, orang kadang-kadang berpikirnya itu kan penjara ya. Wah, kalau lagi puasa Pak, males Pak, pelatihan Pak, apalagi baca cepat Pak, mikir kan mindsetnya begitu. Ya, tapi kalau di pesantren kilat ya bisa kita buat dalam 5 tahap, misalnya 3 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam, 2 jam, tapi 5 hari gitu kan. Nah, apa-apa, diseling-selingi dengan baca Quran, diselingi dengan apa gitu. Oke, gimana Pak Arnold? Masih monitor Pak ya? Ibu Sri, Ibu Dera,
Pak Setiawan, Bu Tuti, Sri Koro, silakan. Ya, Pak Arnold. Nah, Pak Arnold ini kan di NTT ya, dia ada penambahan waktu 5 jam ini. Sorry, jam 5 harus masuk sekolah. Jadi, saya minta kepada beliau supaya uh, beliau mengajukan ke saya, Pak, ini untuk inilah ya, mengatasi permintaan gubernur yang jam dimajukan itu. Ya, Pak Arnold, gimana? Benar, Pak, ya. Sudah dengar tadi, Pak, ya? Nanti Bapak saya kasih rekamannya lagi. Gimana, Pak Arnold? Pak Arnold nanti butuh surat untuk apa, minta ke saya, misalnya untuk gubernur, untuk apa, itu kan kemarin saya kasih untuk sekolah, ada untuk gubernur sama untuk bupati, sama dinas pendidikan. Jadi memang ini Pak, problem kita di NTT ini memang mereka butuh sebenarnya proyek contoh sebenarnya. Itu yang memang kesulitan sebenarnya. Kita masih kesulitan karena kita belum punya proyek contoh, sehingga kemarin memang saya berkomunikasi dengan salah seorang kepala sekolah. Beliau mendukung program itu karena beliau juga sedang mencari bahwa memang seperti yang tadi Pak dari Lombok Timur sampaikan, bahwa minat baca siswa ini memang sangat rendah sebenarnya. Tidak hanya di Lombok Timur, tapi mungkin seluruh Indonesia lah. Apalagi misalnya kita di provinsi-provinsi yang memang akses terhadap buku pun kurang dan sebagainya, fasilitas-fasilitas yang masih belum memadai, tentu membuat semangat membaca semakin boleh dikatakan semakin menurun lah. Sehingga kemarin sempat berdiskusi dengan kepala sekolah, beliau sangat mendukung sebenarnya. Dananya dari mana? Dananya dari dana BOS seperti yang Pak Pak Bambang sampaikan. Jadi ambil dananya dari situ sih, dana BOS. Jadi dana BOS itu untuk literasi sekolah. Ya, benar. 25% Pak untuk literasi. Iya. Jadi sebagian untuk membangun gedungnya, sebagiannya untuk ini mendorong pelatihan untuk ini. Ya, benar. Menambah minat baca. Seperti itu. Jadi mungkin target kita awal bulan depan lah, kalau tidak akhir bulan ini, mungkin awal bulan depan sudah bisa mulai ada proyek contoh di Flores Timur, di NTT. Itu Pak Bambang. Ya. Jadi sama ya, nanti NTB ini juga proyek contoh, Pak. Kalau kita tidak mulai kan nggak ada contohnya. Nah, tapi kalau ditanya contohnya ada. Ya, Bapak tinggal buka saja di proposal, itu ada contoh yang SMP 44 Bekasi. Itu kita bisa lihat bagaimana peningkatan kecepatan baca mereka ya, misalnya dari 200 jadi 400, dari 300 menjadi 1000 gitu ya. Itu ada. Ya, jadi itu mau contoh apa lagi gitu kalau testimoninya sudah ada. Yang kedua adalah testimoni mereka sendiri. Ya. Misalnya guru bahasa Inggris yang mengatakan dia setelah dia mengikuti pelatihan yang tadinya tidak pernah membaca bertahun-tahun Pak, dia nggak pernah baca buku. Adapun buku yang dia baca 300 halaman itu milik mertuanya yang dia minta waktu mau berangkat gitu ya. Dan untuk datang aja dia sampai berdoa. Saya nggak bisa, kalau bisa jangan ada masuk pelatihan ini. Apalagi namanya baca cepat gitu ya. Udahlah saya pasti pusing. Saya saya berdoa supaya ada rapat di tempat lain gitu kan. Itu sampai begitu itu ibu guru itu. Akhirnya karena nggak jadi meeting ya di sama kepala sekolahnya disuruh ikut. Tapi setelah baca dia bilang saya seperti tersihir. Saya nggak sangka saya bisa baca 300 halaman sampai 300 halaman dalam waktu hanya 45 menit. Nah, dan dia mengatakan dia tahu isi buku itu walaupun hanya baca 45 menit. Nggak sampai selesai, masih ada beberapa dari 300 itu kira-kira 70% dia udah selesai. Dan dia tahu isi buku ini apa. Nah, itu contoh yang bisa dipakai, Pak. Jadi, contoh itu mau apa? Gitu. Kalau contoh kita datang ke sana, saya berpikir begini. Kalau besok kita ini ke NTB ya, ke Lombok Timur ini, saya minta betul-betul sama Pak Amidi. Pak Amidi, ini proyek, percontohan. Karena dari sini kalau kita berhasil menjadi contoh, ini sekolah mau bangkrut, Pak ya. Sekolah yang sudah hidup segan mati tak mau. Artinya tinggal bubar aja.
Nah, bayangin yang kita bantu adalah sekolah seperti itu, bukan sekolah favorit, Pak. Sekolah seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau Bapak ke Pak Gubernur, ya seperti saya katakan, Pak Gubernur ini dulu waktu dia pertama kali diangkat jadi gubernur, ya, dia mengatakan bahwa siapapun orang yang bisa baca, ya, rajin membaca, dia akan angkat jadi pegawainya waktu itu. Itu janji dia loh waktu dia menjadi gubernur di hari pertama itu. Pak Laiskodat itu, Pak, ya. Dia mengatakan itu. Benar. Sehingga itu, Pak, makanya kita di sini saya sempat berdiskusi dengan beberapa pejabat lah. Cuma kan seperti Pak Bambang sampaikan bahwa memang apa namanya di sini mereka pengen apa namanya proyek contoh yang di sekitar di sini, Pak, maksudnya. Sehingga itu bisa misalnya semacam tadi ada saran bahwa nanti dibuat semacam surat edaran dan sebagainya. Nah, surat edaran itu dasarnya apa? Ya, dasarnya ada proyek contoh yang sudah ada di misalnya sekolah-sekolah di Flores Timur atau di NTT seperti Ya. itu supaya pokoknya tidak menimbulkan pro kontra ke depan sebenarnya. Nah, jadi proyek contoh ini supaya apa namanya membuat masyarakat lebih percaya, lebih terbuka bahwa oh ternyata memang ada program yang model-modelnya seperti ini. Ya. Nah, seperti itu sih Pak Bam. Sebetulnya begini, Pak, kita minta saja kepada para pejabat ini, dia kembali kepada fungsinya. Fungsinya kan membuat kebijakan. Ya. Kalau dia fungsinya membuat kebijakan, bisa nggak dia buat surat edaran? Ini nggak menyalahi, Pak, ya, karena ada undang-undangnya. Membuat wajib baca di semua sekolah, di lingkungan daerah Bapak aja. Ya. Nah, kalau dia sudah dikenakan wajib baca, tentunya mereka akan cari gimana caranya untuk mencapai target 12 buku setahun. Daripada kebijakan Pak Leskodat sekarang yang mengatakan kita harus jam 5 harus masuk sekolah, menurut saya ini lebih logika kita punya. Wajib baca dengan target 1 buku per minggu atau per bulan dan kecepatan membaca 500 kpm. Itu targetnya. Itu, Pak. Jadi mendingan pemerintah dia pada fungsinya. Kalau dia bisa suruh ini melaksanakan program baca cepat di sekolah ini itu memang bukan tupoksinya. Itu nanti dia takutnya dikira dapat efek negatif tadi, ya, pandangannya negatif. Wah, ini proyek. Itu yang kita hindarkan dulu. Biarkan sekolah masing-masing yang punya kebijakan. Setelah ada surat edaran untuk wajib baca. Itu kuncinya di wajib baca, Pak. Mana Bu Tuti? Ada pertanyaan? Ya Pak, saya sebenarnya ingin juga punya motivasi baca karena juga waktu untuk membaca ya kurang. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Sebetulnya Bu, membaca itu hanya perlu 2 jam sebulan. Masa sih 2 jam aja kita nggak siapkan? 2 jam itu udah 1 buku, Bu. Jadi sebetulnya kita mengatakan sibuk itu sebetulnya kita nggak sibuk sebetulnya. Saya aja kalau mengatakan sibuk, wah Bu, saya pekerjaan saya itu nggak selesai-selesai, dan ya. Tapi 2 jam masih menyempatkan diri membaca, gitu ya. Tapi Bu, sekarang ada cara bagaimana tanpa membaca kita bisa memperoleh pengetahuan banyak dalam waktu cepat. Nah, jadi membaca bukan satu-satunya cara sebetulnya. Ini kesalahan literasi kita itu memang, oh kalau membaca kita harus menyiapkan waktu membaca 2 jam. Sebetulnya menyiapkan waktu saja tidak mesti harus tiap hari. 2 jam aja sebulan, itu Bapak Ibu kalau sudah punya pengetahuan baca cepat bisa baca selesai. Masalahnya kita nggak punya pengetahuan membaca sehingga bacanya itu dari halaman pertama, 2, 3, 4 gitu ya. Selesai, separuh, kita taruh, besok nggak mau baca lagi. Itu makanya di Indonesia dibilang 1 buku pun tidak. Nggak usah khawatir Ibu. Petugas perpustakaan pun saya tanya, berapa buku yang Anda baca dalam setahun ini? 1 pun enggak. Mereka bilang, Pak, kita bacanya cuma setengah, udah gitu kita nggak baca lagi. Ya, berarti kan nggak membaca. Perpustakaan loh, Bu. Petugas perpustakaan. Apalagi guru. Tanya berapa dia banyak baca guru. Penggiat literasi pun yang ngakunya berkuar-kuar dia menggiat literasi, belum tentu juga dia baca buku banyak.
Tapi dengan teknik membaca, ya, Ibu ini bisa ini baca Ibu hari ini 2 jam Bapak Ibu nggak usah baca sebulan lagi. Ya, Ibu ingat apa yang ada di buku ini. Dulu Bu saya kalau baca dikasih kuning-kuning. Sekarang metode itu udah salah. Metode itu udah nggak diperlukan lagi. Saya pun dulu pakai kuning-kuning ya. Kuning, kuning, kuning gitu kan. Jadi siapkan waktu 2 jam, Bu. Karena apalagi kita orang bisnis jaringan ya, itu sebetulnya memang wajib baca. Terutama buku-buku uh, how to influence itu ya, bagaimana mempengaruhi dan mendapatkan kawan dari Derek Energy. Itu masih buku wajib itu. Atau bukunya Rick Dapos ya, yang uh, tentang bisnis ini kan. Banyak buku wajibnya, kalau kalau di Amway itu banyak. Nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu wajib. Bahkan waktu BOP itu dijual bukunya. Ya, Pak. Kalau di MB sebenarnya banyak buku yang harus dibaca, tapi ya Sebenarnya gini Bu, kan saya bilang tadi, cukup satu aja kita udah jago Bu. 1 bulan 1. Jadi kalau banyak-banyak buku, memang nggak perlu dibaca. Emang nggak perlu dibaca buku itu. Ibu baca buku yang paling penting saja. Sebulan 1, sebulan nggak perlu kita juga yang dimaksud literasi itu tiap hari baca. Enggak juga, nggak begitu. Yang dimaksud literasi itu sebulan 1 pun cukup. Jadi begitu banyak buku, apakah pertanyaannya buku itu perlu Bapak Ibu baca semua? Kan enggak kan? Ibu mana yang paling penting baca aja dulu. 1 bulan ini target saya 1 buku ini. Itu namanya membaca, literasi. Keliru kalau dibilang eh, literasi itu adalah membaca banyak buku. Enggak. 1 aja sebulan. Masalahnya kita ini 1 pun enggak setahun. Itu masalahnya. Satu lagi, Bang. Ya, silakan. Silakan. Tadi terkait dengan pembiayaan ini, kalau seandainya nanti untuk peserta didik, kira-kira yang ideal itu berapa, Bang Dan? Baik, Pak. Jadi Bapak bisa lihat di Sipla. Pakai Sipla aja, Pak. Oh iya, iya. Karena kalau Sipla itu sudah tidak bisa ini ya, kita nggak bisa main harga. Kalau misalnya kita pakai proposal tanpa Sipla, kita ambil perbandingan dulu Pak ya, 3,5 juta itu adalah Andi Setiawan untuk baca cepat. Iya. 500.000 itu untuk mind mapping. Ya. Di Sipla, kalau tadi Bapak lihat di daftar di bawah kita, itu hitungannya kan 1,5 jam, 1,5 juta Pak, per jam. Berarti kalau 4 jam, itu kan cuma 3 juta Pak. Iya, iya. 3 juta dibagi 100 anak, itu sebetulnya 30.000 Pak. Bapak, saya pernah tanya, dana bos yang bisa dipakai untuk per orang itu berapa? Itu ada hitungannya Pak. Tapi sebetulnya kalau 75.000 aja per orang itu udah masuk Pak. Oh begitu. Siap, Masuk siap. per orang ya. Jadi kalau 100 orang itu sebetulnya 7,5. Tapi cuman begini, masalahnya ini kan jauh ya ke sana. Kalau Bapak bisa menyelenggarakannya berdampingan dengan Pak Hamidi, mungkin bisa lebih ringan Pak ya, karena ongkos pesawatnya cuma 1 kali kan. Saya nggak apa-apa, sekalian aja nanti Pak Hamidi bilang jangan pulang pergi, atau mungkin Bapak di awal gitu kan. Iya, iya. Nah itu lebih ringan. Terus dari mana, saya pun kan di dalam proposal udah memberikan jalan keluar ya Pak ya. Soal dana itu bisa dari dana bos. Pakai Sipla. Sipla itu kalau baca cepat memang 250 Pak. 250 ini begini Pak. Saya kasih tahu cara bagi hasilnya. Bagi hasil kita 50-50. Jadi Bapak bagi ke, kalau sekolah misalnya, ya silakan dibagi dari 50 ini. Tapi dikurangi dulu biaya transportasi, akomodasi saya gitu ya. Misalnya akomodasi pulang pergi misalnya 1,5 juta, misalnya 2 juta. Nah ini kita kurangi dulu Pak ya. Misalnya terimanya 10 juta, berarti kita kurangi 38 juta. 8 juta kita bagi. 2. Betul. Gitu. Siap, siap. Ya. Jadi lihat jamnya Pak. Jamnya itu 1,5 juta. Kalau baca cepat tuh 2,5 juta. Kalau kali 7 jam, itu sekitar 14 juta dibagi 100 anak, 140. Masih masuk dana bosnya Pak. Masih masuk. Jadi sebetulnya kalau dibilang dana nggak ada dana itu Pak. Dan itu 25% untuk buku Pak. Literasi tadi. Nah, pengertian buku, ini kadang-kadang banyak sekolah yang berpikir harus beli buku. Nggak mesti Pak. Pelatihan juga bisa. Siap. Pakai Sipla aja nanti. Sipla itu kan Bapak buka itu. Cuman nggak tahu Siplanya itu kan Jawa Barat ya. Apakah bisa dipakai di sana? Kalau misalnya nggak bisa dipakai, Bapak buat Sipla di sana. Nanti saya kasih tahu caranya. Siap, Bang. Ya. Siap. Wah, sukses.
Ya. Yang lain gimana? Sudah cukup ya? Eh, Bapak Ibu, nanti silakan gunakan kalau butuh surat dari untuk gubernur, untuk DKI silakan gubernur, untuk bupati, dinas pendidikan bisa minta ke saya. Oke, Eh, itu yang belum ada di saya, Bang Des. Belum 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 ada yang masuk di saya. oh, di grup ada Pak, di grup. Di grup ada ya? Atau nanti saya kirim langsung ke Bapak nanti. Oke, Tapi siap. untuk gubernur nanti saya buatkan. Tapi nanti contohnya kan sama dengan untuk Mendagri itu sama itu. Iya, Kementerian siap. Pendidikan sama. Siap, Bang Des. Saya terima Ya, proposal, Bang, biar kita eksekusi. siap. Kalau bisa ya bersamaan aja dengan itu. Kalau dari NTB ke NTT itu nggak bisa ini ya? Bisa, bisa, Bang Des, bisa. Oh bisa ya? Gimana Bisa, Pak Arnold? bisa. Ya, NTT dari ya nanti apa? Saya juga nanti konsultasi sama kepala sekolahnya. Mungkin setelah dari NTB, mungkin langsung bergeser ke NTT lah. ya mungkin gitu. Karena itu Jadi kan apa? mm, Ya, bisa. nanti Siap saya kalau gitu. komunikasi ketika setelah berkomunikasi lanjutan dengan kepala sekolahnya baru ini lah. Baik Pak Arnold. Saya, Ya semoga Pak Arnold ini saya kasih tahu kan bahwa sebelum Bapak itu ada namanya Franciscus Manek ya. Itu sudah hampir meninggal gitu. Jadi Bapak semoga bisa melanjutkan perjuangan. Dia waktu itu di Flores. Kalau Bapak ini di mana, Pak? saya di Flores Timurnya di Larantuka, Pak. Oh, dalam Tuka. Ya kalau dia tuh dulu Sika ya. Benar di Iya, mau merah Sika. Momere dia. Itu udah hampir, Iya. Pak. Udah kalau untuk tahun ini udah diwajibkan itu di sana itu. Cuman baru dia Oh, nggak bisa follow up nanti karena saya follow up lagi lah kalau kalau begitu mungkin saya bertemu kepala dinasnya follow up lagi kalau memang bisa ya. iya. Dulu kita sempat belajar mind mapping sampai 100 orang waktu itu di lewat Oh, Zoom ya, nggak langsung Zoom. Tapi kurang kurang bagus kayak juga kurang ini kalau lewat Zoom. Kalau pelatihan baca cepat ini agak susah. Mesti satu persatu dilihat. iya. Kalau untuk nanti apa? Nanti untuk para pendampingan nggak apa-apa, bisa. Kita buka Zoom itu gratis tuh. Jadi mereka nanti satu persatu kita ini kan siswanya Iya. bertanya. Yang penting kita garansi aja bilang itu. Garansinya dalam arti kita dampingi mereka sampai mereka bisa targetnya itu minimal 200%. Walaupun kita mencapai 1000%, di 200 saja udah bagus. Udah akhlak bagus. Udah lebih dari target pemerintah. Iya, siap. Oke, kalau gitu, kalau Pak Setiawan nggak ada pertanyaan, Di luar dari materi Muslim, bisa Pak? Pak Setiawan cukup ya Pak ya? Bu Pak, Dera, sudah ya? Oke. mau nanya Pak, mau Oh, nanya Pak. silakan Pak Setiawan. Kalau di luar dari materi bisa? Boleh, boleh. Ini cara mentransmit itu bagaimana Pak ya? Maaf. Oh, sudah ada kan Pak di modul ada, kemudian ditanya jawab yang sudah dibuat Zoom kan ada. Bapak ada di grup nggak? Ada. Ya, coba Bapak lihat di situ. Itu ada. Bahkan Zoom kemarin seperti ini sudah ada, tinggal Bapak tinggal akses. Kalau caranya ya ada di situ. Kalau saya jelaskan bisa 2 jam di sini. Oh gitu ya. Ah, ah. Masa saya pengen mempengaruhi banyak orang juga gitu. Ya, Bapak buka aja itu pelajaran. Bapak udah pesan pelatihannya kan ya? Udah baru satu. Minimal Bapak ikutin dulu Zoom-nya. Oh, Zoom-nya ikutin. Itu ke 2 jam tapi sudah menyeluruh itu. ya ya Bapak tinggal mendalami modulnya. ya, terima kasih. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Ini saya rekam, saya akan upload. Semoga rekan-rekan kita yang ada di grup psikotransmitter, ada grup di Alphabet Literasi, dan di grup lainnya bisa menyimak ya, walaupun sebagian nggak datang, ini nggak apa-apa, ada rekamannya. Semoga ini bisa menjadi jalan ya bagi kita sendiri untuk mendapatkan rezeki, maupun jalan bagi kita untuk bisa membantu bangsa ini keluar dari permasalahan bangsa, ya ini minimnya minat baca dan kecepatan baca bangsa kita. Kita berharap dari Bapak dan Ibu ini akan muncul justru proyek percontohan kita di NTT, di Bojonegoro, di Lombok ya. Ketika Bapak berhasil, maka ini akan menjadi cahaya dari untuk yang lainnya gitu. Saya juga berharap dari kita ada yang muncul trainer. Karena trainer sekarang saya sudah bisa mendapatkan cara bagaimana caranya supaya saya tetap bekerja sama dengan trainer. Ya, tidak saja melalui pembuatan nanti lisensi pengajar, tapi juga
Bapak Ibu akan menggunakan Alpha-Theta XYZ yang harus di-download pada setiap peserta. Nah, pembayaran melalui Alpha-Theta XYZ dan pembagiannya melalui Alpha-Theta XYZ. Berapa untuk trainernya, berapa untuk marketingnya gitu ya. Semuanya kita atur dari sana. Oke, jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, saya mohon maaf andai kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Bapak ya. Saya tutup. Terima kasih Pak Arnold, Pak Bukti, Iya, terima Pak kasih. Iya, Iwan. Pak. Ya, terima kasih Iya, Bukti. Ya, saya tutup ya. iya sama-sama. Terima Ya, kasih. terima kasih.